Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat sore ini. Kami tahu hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, buat semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur di waktu-waktu ini Tuhan izinkan kami ada, semua karena perkenanan Tuhan di hidup kami. Kami mengucap syukur, kami buka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Yang percaya Tuhan ada di tengah kita, memberkati setiap kita. Mari katakan bersama. Amin, amin. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Kayaknya di dalam tidak sepanas, tidak sedingin di luar ya. Jadi ini saya copot aja, tolong saya. Iya. Terima kasih ya buat kepercayaannya saya boleh ada di tempat ini ya. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan ya seminar tentang keluarga. Tapi saya pengen tanya dulu, yang datang dengan suami atau istri, coba angkat tangan. Ya. Yang lain masih punya suami atau istri atau loh malah ketawa loh. Baru ditanya udah ketawa, ini bagaimana ya? Atau saya punya suami tapi ketinggalan di Indonesia gitu ya. Saya punya istri tapi masih ketinggalan. Nah itu nanti kita akan sama-sama lah ya mendengar. Cuma saya percaya pastilah ada nilai-nilai yang akan kita bawa ya. Karena keluarga itu adalah ya satu hal yang sangat penting ya. Apalagi di dunia ini semua orang pasti pengen berkeluarga. Yang belum berkeluarga bisa angkat tangan? Yang belum berkeluarga ya ada? Yang muda-muda ada ya, di sana juga ada ya. Kalau memang sudah enggak pengen berkeluarga ya bagus juga melayani Tuhan ya. Kalau masih kepengen ya berdoa. Soalnya 20 tahun ke bawah jodoh di tangan Tuhan, 30 tahun ke atas masih tangan Tuhan. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas tuh Tuhan lepas tangan ya. Iya, puji Tuhan ya, bagaimana kita menghasilkan keluarga yang kuat. Saya tuh pelayanan, terutama di Indonesia, banyak orang yang datang konseling tentang masalah rumah tangga dan keluarga. Tapi saya temukan itu ya, persoalan-persoalan dalam rumah tangga itu banyak terjadi ya karena sudah salah dari start. Dari awal startnya itu udah salah. Ya, dan semua datang bertanya, "Bu, kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Suami saya begini." Saya bilang, dulu waktu pilih suami siapa yang suruh? Ya, kan dulu maunya sendiri kan. Ya, berdoa enggak tanya Tuhan? Nah, enggak. Semua orang rata-rata itu cari suami tidak berdoa, cari istri tidak berdoa. Ya, ketika ada masalah baru datang cari pendeta ngomong Tuhan jahat. Saya paling jengkel kalau ada orang yang bilang Tuhan tuh jahat. Kenapa rumah tangga saya begini? Kenapa begitu? Ya saya bilang ya salahnya kamu. Ya dulu harusnya kamu itu sebelum menikah ngerti dulu firman Tuhan. Nah banyak orang tuh gak ngerti firman. Terutama saya dulu pernah ada satu wanita tuh datang, "Bu, saya tuh kan saya berdoa ya saya pengen dapat suami. Saya akhirnya jatuh cinta sama cowok bule. Lalu saya janjian ketemu sama dia, saya sudah menyerahkan diri saya, kita sudah tidur bareng. Akhirnya waktu mau menikah dia tinggalkan saya. Ya terus akhirnya saya putus sama dia. Lalu ketika akhirnya saya dapat lagi, saya berdoa lagi, dapat lagi cowok bule lagi. Lalu saya juga sudah serahkan hidup saya sudah menyerahkan diri, sudah tidur bareng sama dia. Waktu mau nikah dia tinggalin saya. Sampai berkali-kali begitu. Terus dia bilang, "Kenapa Tuhan jahat sama saya, Bu? Ya, kenapa Tuhan tidak memberikan saya seorang pendamping? Ya, saya pengen dapat suami orang luar, saya sudah serahkan diri." Saya bilang, "Kamu jangan ngomong gitu. Makanya jangan kegatelan." Ya, kamu ngomong Tuhan jahat, padahal kamu yang kegatelan. Ya, kenapa kalau pacaran harus menyerahkan diri kah? Ya, dan maaf saya melihat banyak orang-orang yang sudah tidak lagi memegang kekudusan di dalam hidup mereka. Ya, melanggar kekudusan sehingga bagi mereka tuh gampang aja, mudah aja. Aduh, saya jadi panas banget nih lampu ya, saudara, ya panas nih. Ya, salah kostum saya malam ini.
Kemarin-kemarin kedinginan terus, sekarang kepanasan nih ya. Lampu ini loh panas loh ya. Dan ketika orang itu tahu, ketika saya bertobat, semua di sini udah dengar kesaksian saya kan? Belum? Yang sudah subscribe channel YouTube saya berapa? Yang belum tolong subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Nama saya Debbie Basir, dulu saya Muslim, tapi saya haji, saya bertobat tahun 95. Saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ketika itu saya mau bunuh diri, saya merasa hidup saya udah hancur karena saya mengikuti dunia. Ya, dan akhirnya Tuhan selamatkan saya. Tahun 95 itu saya nggak jadi mati. Puji Tuhan, sebuah pertanyaan muncul di benak saya, apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, siapa dia sebenarnya? Lalu akhirnya saya bilang saya nggak peduli tentang agama, tapi saya pengen kenal Tuhan yang benar. Lalu Tuhan mendatangi saya secara pribadi dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tantangan datang dari pihak keluarga. Papi saya haji, dia marah besar karena dari kecil saya sudah diwanti-wanti nggak boleh berteman sama orang Kristen. Apalagi kalau menikah sama orang Kristen, papi saya bilang lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Dan akhirnya singkat cerita, saya ketika menerima Yesus itu dapat tantangan yang pertama kali itu dari pihak keluarga. Singkat cerita, saya mau dibunuh sama papi saya. Dan akhirnya tahun 95 saya terima Yesus, 96 ketahuan. Saya mengalami pertumbuhan iman yang begitu luar biasa ketika saya terima Yesus. Saya baca Alkitab di kamar, kadang di toilet saya baca Alkitab. Karena ketakutan, ya papi saya tidak main-main ancamannya. Dan dia punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Ya, dia punya pistol di lemari. Dan akhirnya saya menyembunyikan iman saya 1 tahun. Tapi Alkitab berkata iman itu bertumbuh dalam aniaya. Makanya kalau saudara dianiaya maka bertumbuhlah imanmu, amin. Sekarang lagi ada aniaya apa tidak? Kalau enggak saya doakan supaya dianiaya. Ya, aniaya itu bukan hanya bicara saudara mau dibunuh, bukan. Aniaya itu engkau difitnah, itu juga aniaya. Engkau mengalami tekanan, itu juga aniaya. Kebanyakan orang Kristen imannya sudah gak bertumbuh. Suam-suam kuku, terlalu enak, terlalu nyaman, gak ada salib lagi yang dipikul. Ya, makanya saya berdoa supaya saudara ada masalah. Bilang amin. Kalau gak ada masalah itu udah keenakan, ya. Dan akhirnya ketika saya mulai bertumbuh iman saya baca Alkitab 1 hari 6-7 jam. Lalu saya mulai bertumbuh, iman saya bertumbuh, karakter saya berubah. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus hidupnya pasti berubah, katakan. Kalau hidupmu gak berubah, berarti engkau belum ketemu Tuhan. Walaupun engkau Kristen. Kalau hidupmu belum berubah, berarti engkau belum ketemu Tuhan. Ya, orang yang ketemu Tuhan tuh pasti berubah. Lalu akhirnya saya mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa di dalam firman, ya, dan Tuhan itu luar biasa membimbing saya. Tapi singkat cerita ketahuan, saya ngaku di depan keluarga saya bahwa saya mengenal Yesus, terutama depan papi saya. Waktu papi saya mendengar, ya saya bilang saya sekarang jadi pengikut Kristus. Yang pertama dia ngomong itu dia bilang, oh ini penyebabnya, makanya kamu jadi aneh. Dan memang semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi pasti jadi pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah aneh atau belum? Ya, kalau belum aneh berarti belum ketemu Tuhan Yesus. Gimana nggak aneh? Dulu sebelum bertobat pemarah, tukang berantem. Begitu ketemu Yesus penuh sukacita. Dulu belum bertobat orangnya ya pelit. Begitu ketemu Tuhan Yesus jadi pemurah, suka menabur. Ada amin? Ya, dulu ketika belum bertobat merokok, judi. Ketemu Tuhan Yesus, ya nggak merokok lagi, nggak judi lagi. Aneh enggak? Ya, jadi semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti akan jadi aneh. Papi saya berkata, oh ini penyebabnya. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Ternyata karena kamu jadi Kristen. Saya mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Dulu orang tua saya nggak bisa melarang saya. Ya, saya pulang malam jam 2 dipukulin, dihajar biru-biru, babak belur. Apakah besok saya kapok? Enggak, saya pulang jam 3. Dipukulin lagi, dihajar lagi. Saya bilang bunuh saya sekalian. Saya nggak pernah minta lahir. Kenapa kamu lahirkan saya? Bunuh aja saya.
Ya, tidak ada yang bisa merubah ya, dan ketika orang itu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, barulah dia akan mengalami perubahan. Ya, tapi banyak orang Kristen ngaku Kristen tapi hidupnya nggak berubah. Ya, dari dulu dia bilang Yesus kan tidak berubah. Jadi saya juga tidak berubah, ya. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Yesus nggak berubah, kita harus berubah. Dan akhirnya saya ketahuan, ya waktu saya ngaku itu, singkat cerita papi saya suruh saya pilih. Kalau kamu nggak bisa kembali ke agama, kamu pergi dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Akhirnya saya tinggalkan rumah tahun 96, ya, setelah banyak proses yang saya alami di rumah. Saya nggak boleh makan di meja makan, saya makan sama pembantu. Ya, setiap kali ketemu saya di rumah, papi saya bilang saya setan. Ya, banyaklah aniaya yang terjadi, tapi saya tetap berdoa, saya tetap lepaskan pengampunan. Dan orang pertama yang harus saya ampuni ketika saya terima Yesus itu keluarga. Karena pengampunan terberat itu adalah mengampuni orang yang terdekat. Iya Pak ya? Kita nggak bakal kepahitan sama sopir truk kan? Saya nggak pernah layani ada ibu-ibu kepahitan. Ibu kepahitan sama siapa? Sama sopir angkot Bu. Nggak ada orang kepahitan sama sopir angkot, nggak ada. Kenapa? Karena kita nggak kenal dekat sama dia. Ya, kita kepahitan sama orang yang dekat. Karena orang yang terdekatlah yang bisa menyakiti. Dan itu adalah pengampunan yang terberat. Tapi saya bersyukur Tuhan melatih saya. Ketika saya terima Yesus, justru pertama kali yang saya harus ampuni itu keluarga sendiri. Saya berusaha untuk melepaskan pengampunan. Dan akhirnya saya disuruh pergi dari rumah tahun 96. Saya tinggalkan keluarga saya. Papi saya bilang, kalau kamu pergi memilih untuk ikut Yesus, kamu pergi dari rumah, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Kalau kamu nggak bawa ijazah, kamu mau kerja di mana, kamu mau makan di mana. Saya pergi dari rumah tanpa bawa ijazah. Kalau orang berkata semua memulai dari nol, saya mulai dari min. Ya, saya nggak bisa kerja di mana-mana, nggak ada ijazah. Makanya saya harus jadi YouTuber. Karena jadi YouTuber nggak perlu ijazah. Ya, tapi Tuhan baik. Akhirnya saya dari kota Poso, saya ke kota Palu. Di sini ada Oneng ya. Ini orang dari Poso, sama-sama kita dari Poso. Ya, dia juga tahu dulu pergumulan saya ya, bagaimana kita sama-sama dulu satu gereja. Ya, akhirnya saya ke kota Palu. Di kota Palu untuk bisa dapat makan, saya tinggal di kos-kosan. Saya punya sepupu, mereka ngekos di satu rumah. Untuk bisa dapat makan dan numpang tinggal gratis di situ ya, saya cuci baju anak-anak kos, saya nyapu, nyetrika, saya masak. Kadang iblis datang ngomong goblok jadi Kristen, jadi pembantu. Tapi saya tahu Yesus berkata, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar, kata firman Tuhan. Karena itu hidupku bukan milikku lagi tapi milik Kristus. Tahun 96 saya ada di kos-kosan itu sampai 97. Lalu saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Lalu saya memulai perjalanan iman saya bersama dengan Tuhan. Ya, banyak kali tidak ada harapan rasanya di hidup ini. Saya pernah merasakan hidup tanpa uang 1 sen pun. Saya pernah merasakan hidup tanpa ada satu orang pun yang bisa saya taruh pengharapan. Dan di situ Tuhan ajar kepada saya untuk hidup hanya benar-benar percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan hidup dipimpin oleh iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, lalu saya mulai ya berjalan bersama dengan Tuhan. Di tempat kos dulu pernah saya berdoa puasa, Tuhan saya mau cari kerja, saya sampai kapan hidup seperti ini. Saya dapat penglihatan, saya berdiri satu panggung, di bawah itu ada puluhan ribu orang. Tuhan berkata, satu saat engkau akan melihat itu terjadi, kamu berdiri depan mimbar, di bawah itu ada puluhan ribu orang. Dan mereka menantikan kasihku yang aku beri kepadamu. Engkau akan pergi, bangsa-bangsa akan menanti pengajaranmu, pulau-pulau menantikan engkau. Wah, saya terima penglihatan itu dengan sukacita. Ketika saya buka mata, yang saya lihat pakaian kotor. Di tempat kos, yang saya lihat piring kotor. Rasanya sangat berbeda, tapi saya tetap belajar untuk percaya. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan, saya bilang sampai kapan saya hidup begini. Saya masuk sekolah Alkitab dan saya bilang saya nggak mau menikah, saya sama Tuhan sudah cukup. Karena dulu sebelum saya masuk ke pelayanan, saya ikut pelayanan di JO Studio di Jakarta, dulu ada di Indonesia.
Itu pelayanan doa, dan di situ saya telepon itu di samping tempat tidur saya. Tiap hari saya harus terima telepon ibu-ibu yang menangis karena dipukulin suaminya. Nanti besok saya terima telepon, halo doakan saya, suami saya nggak pulang-pulang, sudah 1 bulan nggak pulang, istrinya Bang Toyib, karena suaminya menghilang. Lalu saya melayani banyak persoalan-persoalan rumah tangga, jadi saya bilang Tuhan saya nggak mau menikah. Kalau lihat pernikahan-pernikahan yang seperti itu, ya saya sama Tuhan aja, saya melayani Tuhan aja udah cukup. Saya takut salah menikah. Ya saya bilang saya nggak mau menikah. Lalu dalam pelayanan, ya ternyata Tuhan meneguhkan saya. Tuhan bilang, satu kali saya berdoa, saya dengar suara Tuhan. Ya kamu nggak bisa kalau tidak menikah, karena Tuhan bilang kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Lalu saya bilang, oke Tuhan, kalau Tuhan mau saya menikah, ya Tuhan kasih saya jodoh. Saya tahu jodoh itu hanya satu. Ya, dan saya tahu Tuhan pasti yang beri yang terbaik, karena saya punya prinsip waktu itu, saya lebih baik tidak menikah daripada salah menikah. Ya, kalau kita menikahnya benar jadi surga, tapi kalau enggak jadi neraka. Saya enggak mau hidup dalam neraka selama saya masih ada di dunia. Jadi saya berdoa, Tuhan kira-kira jodoh saya ada di mana ya. Lalu saya mulai pelayanan, saya diutus pelayanan ke Solo. Saya ketemu dengan suami saya di Solo. Ini suami saya, ya namanya Daniel. Silakan berdiri kali saya biar dilihat saya. Ya ini suami saya. Ya, karena saya cantik, Tuhan kasih suami yang ganteng. Dan ketika saya ada di Solo, saya ketemu dengan suami saya, ya saya bilang Tuhan, ya kalau memang ini jodoh, bagi saya pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan di hidup saya. Saya bilang begitu. Saya tidak mau menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan saya. Karena banyak orang menikah demi memenuhi kebutuhannya, kebutuhan akan seks, kebutuhan akan uang. Kita sudah memulai dengan sesuatu yang salah. Ya, makanya banyak yang hancur keluarga. Ketika suami istri hancur, maka kita akan melahirkan anak-anak yang hancur. Semua salah jalan. Ya, saya bilang kalau saya menikah Tuhan, maka pernikahan ini adalah untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidupku. Jangan kasih saya jodoh yang menggagalkan rencana Tuhan atas hidupku. Karena saya percaya ada rencana Tuhan atas hidup saya. Makanya waktu itu banyak yang datang. Ada pengusaha datang, saya bilang berdoa kalau dari Tuhan nanti pasti kita ketemu. Ada yang datang, ya silih berganti yang datang. Tapi saya bilang, oh ini bukan dari Tuhan. Karena ya saya nggak mau salah. Saya tahu saya telah ditebus, harganya lunas dibayar. Karena wanita super itu hanya untuk pria super. Amin. Akhirnya saya berdoa, ya lalu saya ketemu dengan suami saya. Suami saya ini orang Solo. Jadi ceritanya kami ketemu di gereja. Dan kayaknya tempat terbaik untuk ketemu jodoh itu memang di gereja. Ya, kalau ditanya dulu ketemunya di mana? Di gereja dong. Ih, bagus ya. Jangan ditanya dulu ketemu di mana? Di angkot atau di tren, ya, di bus atau di jalan. Aduh, kayaknya gimana gitu ya. Saya ketemu suami di gereja. Lalu kami memulai pernikahan. Ya, ketika kami memulai pernikahan, saya pikir ketemu suami orang gereja, sama-sama hamba Tuhan. Wih, itu pasti ya kalau berantem, haleluya. Pasti kalau berantem puji Tuhan. Ya, saya pikir begitu. Saya dan suami memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Dia orang Solo dan saya orang Sulawesi. Ya, Sulawesi itu dari Poso sana. Dari latar belakang budaya yang berbeda, dari latar belakang pendidikan, keluarga yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, makanan yang berbeda. Ya, orang Sulawesi itu kalau ngomong selalu nadanya tinggi. Ya, jadi ngomong biasa kayak marah-marah, padahal tuh nggak marah. Memang biasa ngomongnya seperti itu. Ketemu orang Solo yang ngomong itu selalu nadanya rendah.
Ya, dia marah pun nyaris tak terdengar. Ya, suami saya tuh kalau mau marah ngomong, "Say, aku boleh marah ndak?" Saya bilang marah-marah aja, ndak usah permisi. Ada orang mau marah permisi, aku mau marah gitu ya. Saya bilang marah-marah aja. Jadi kami dari latar belakang yang sangat berbeda. Ketika kami menikah, konon katanya sebuah hubungan itu dibangun atas dasar komunikasi. Kalau komunikasi lancar, maka hubungan itu akan baik. Tapi kalau komunikasinya rusak, maka hubungan itu akan rusak. Saya dengan suami ketika menikah, hubungan komunikasi kami itu sangat rusak. Ya, pertama menikah, hidup bersama, ya, saya kalau panggil suami saya itu Jo artinya bojo. Orang Jawa itu bojo itu artinya pasangan, ya. Dia panggil saya non, artinya nonong nih, jidat saya dari nonongnya. Jadi ya saya tuh kalau panggil dia bangun pagi saya teriak, "Jo, ayo makan, kamu tuh loh gini. Dia datang, "Mbok ojo nesu toh, jangan marah. Kamu ngomong biasa aja bisa ndak?" Saya bilang ini biasa. Dia bilang enggak, itu nadamu marah. Saya bilang enggak, ini ngomong biasa. Itu marah. Jadi yang tadinya saya biasa malah jadi tiap hari begitu. Akhirnya setiap hari kalau saya teriak, "Jo, itu anu dia datang. Mbok ya ngomong itu pelan-pelan." Saya bilang, "Kenapa?" "Aku kaget." Saya bilang kaget aja nggak usah diomongin, kaget. Besok gitu lagi, saya ngomong apa dia datang. "Kamu nek ngomong gitu, aku bisa kena serangan jantung loh." Terus saya bilang, "Ya gitu aja kena serangan jantung." Aku kaget dengar kamu ngomong, "Nek aku mati piye?" Saya bilang berarti sudah waktunya. Aduh Bapak Ibu, jadi setiap kita ngomong lama-lama dia itu mulai menuntut saya. Apalagi kalau saya ke rumah keluarganya, saya ngomong sama mamanya. Ya, Mak wis mangan. Saya dimarahin, "Kamu ndak boleh ngomong gitu sama orang tua. Itu kasar banget buat orang Jawa." Saya bilang, "Kalau gitu saya nggak usah ngomong aja." "Ya bukan ndak usah ngomong." Kata suami saya, "Kamu tuh belajar ngomong yang baik." "Ya ngomong yang baik seperti apa?" "Kamu bisa nggak ngomong nadanya turun?" Bapak Ibu, saya ini dibesarkan di Sulawesi puluhan tahun. Saya ngomong nadanya begini. Sama suami nikah berapa hari disuruh ngomong nadanya turun. Kira-kira gampang atau susah? Saya balik ngomong sama dia, "Coba kamu ngomong nadanya tinggi." Dia bilang, "Yo ndak isa." Lah ya makanya saya juga ndak isa. "Coba kamu ngomong nada tinggi, coba." Dia bilang, "Yo ndak isa. Ini udah tinggi loh." Lah. Aduh Bapak Ibu, saya stres. Tiap hari dia menuntut saya untuk bisa. "Kamu jangan ngomong ora iso. Ngomong iso." Saya bilang saya ndak bisa suruh ngomong Jawa. Suruh ngomong nadanya. Pokoknya dia bilang, "Kamu ingat aja nek ngomong belakangnya cepet-cepet turun." Jadi ya sudah saya coba mempraktekkan. Kalau saya bangun pagi, "Say, ayo makan." Ya 1-2 kali otak saya masih ingat. Tapi selalu keceplosan dan itu selalu bikin kami ribut. Cuma masalah ngomong, masalah bahasa. Sampai dia tuh menuntut saya terus. Apalagi kalau ketemu keluarga, kalau ketemu ini. Saya dianggap ya kayak orang tidak berpendidikan, ngomongnya nadanya tinggi. Ya saya bilang, "Ya gimana ya Say, kenapa kamu ngomong, kenapa kamu nikah sama orang Sulawesi? Kenapa dari awal kamu ndak nikah sama Sri Rezeki? Supaya aman rumah tanggamu. Jangan menikah sama saya, sekarang ini saya ndak bisa kamu tuntut seperti itu." Dia ngomong, "Jangan bilang ndak bisa, bilang oh bisa." Aduh ya. Akhirnya ya sudah saya bilang, "Ya udah saya coba." Besok pagi saya bangun pagi-pagi. Saya bangunin dia. "Mas."
Pripun Mas? Kalau sampean mau makan tak cepak ke piye? Dia kaget bangun. Dia bilang, ngapa saya? Mboten napa-napa Mas. Akhirnya dia bilang, ndak usah gitu, kok aneh ya. Saya bilang, ndak apa-apa Mas. Bapak Ibu, satu hari dari pagi sampai malam saya nggak mau berubah. Saya bilang, kan ini yang kamu mau toh Mas. Dia bilang, bukan say, jatuhnya kok horor ya. Kok malah jadi kayak kuntilanak. Saya bilang, akhirnya udah mau tidur malam. Dia bilang, non biasa aja. Saya bilang, nggak apa-apa Mas. Dia bilang, balik lagi aja kayak dulu. Jadi saya bilang, jadi kamu mau Sri Rezeki atau Debbie Basjir? Tentukan sekarang. Kalau kamu minta saya begitu, ya udah saya jadi begitu. Dia bilang, Debbie Basjir aja. Jadi mau Debbie Basjir? Ternyata menjadi cocok itu bukan artinya satu bahasa, satu logat. Sampai hari ini saya sama suami saya itu enggak cocok. Makanya kalau ada orang gak nikah-nikah, saya tanya, kenapa belum menikah? Nggak cocok Bu, saya salaman. Selamat tidak menikah kau seumur hidup. Cari yang cocok itu nggak ada. Sampai hari ini saya sama suami nggak cocok. Apa yang mencocokkan kami? Cuma satu, firman Tuhan. Makanya Alkitab bilang, jangan engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Karena persamaan apa yang terdapat antara terang dan gelap? Ketika kita menikah, kita berkomitmen untuk tunduk kepada firman. Waktu istri tunduk kepada firman, suami tunduk kepada firman, maka rumah tangga itu menjadi kuat. Lalu ketika kami menikah, kami punya komitmen, ya kita bangun rumah tangga di atas dasar firman. Berantem boleh, 5 menit cukup. Amin. Tapi susah enggak? Susah, apalagi kalau orang masih sakit jiwa. Orang Kristen tuh banyak yang sakit jiwa loh. Tapi pada enggak ngaku. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kepahitan. Itu tandanya engkau sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa itu bukan yang jalan di jalan gak pakai baju. Kalau itu sudah korslet. Sakit jiwa itu tahap awal, ya ada luka-luka batin yang tidak diberesin di masa lalu. Lalu engkau menikah, engkau membawa luka batin, kepahitan, kekecewaan, ya sehingga tidak akan nyambung dengan pasanganmu. Suaminya ngomong A, istrinya nangkapnya Z. Itu seperti saya dulu dengan suami begitu, karena saya masih bawa kepahitan, luka batin dari masa lalu. Saya pahit sama papi saya, ternyata itu belum sembuh. Ketika kami menikah, saya kalau pukul anak saya sambil ngomong, kamu tahu nggak apa yang dulu opamu lakukan sama mami, nggak ada apa-apanya dengan apa yang mami lakukan sama kamu. Saya hajar anak-anak saya sampai nangis minta-minta ampun, karena saya sakit jiwa. Kalau berantem dengan suami, saya pergi dari rumah, itu padahal saya sudah pelayanan loh. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi saya, suami saya melayani saya pelepasan. Akhirnya saya bisa melepaskan pengampunan. Suami saya bilang, kamu lihat saya, anggap aku papimu. Kamu bilang aku mengasihi papi. Awalnya gak bisa, saya manifest. Tapi akhirnya saya peluk suami saya bilang, papi, saya mengasihi papi. Lepas luka batin dan kepahitan itu. Setelah itu karakter saya berubah. Saya gak pernah lagi pukul anak, saya gak pernah lagi berantem dengan suami pergi dari rumah. Rumah tangga kami diberkati. Ya berantem benar-benar 5 menit cukup, itu terjadi. Kalau dulu nggak bisa. Jadi setelah kami membangun pernikahan, ya ketika jiwa saya sudah disembuhkan Tuhan, dijamah Tuhan, maka kami akhirnya bisa untuk mencocokkan diri. Kita kembali ke firman. Tapi kalau saudara masih luka batin, kepahitan, ada kecewa di hatimu, engkau sakit jiwa. Dan rumah tanggamu itu nggak mungkin bisa aman, tentram, apalagi damai. Yesus berkata dia datang ke dalam dunia ini membawa kerajaan Allah.
Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, pakaian, bukan soal harta, bukan soal uang. Tapi kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, maka di situ ada sukacita. Jadi tolak ukurnya adalah kebenaran. Kalau suami istri hidup dalam kebenaran, maka pasti ada damai sejahtera dalam rumah tangga. Lalu ada sukacita. Ketika kita suami istri hidup dalam damai sejahtera, sukacita, anak-anak kita itu pasti bertumbuh juga di dalam damai sejahtera, sukacita. Kenapa banyak anak-anak sekarang masih SMP udah gonta-ganti pacar? Saya juga banyak melihat tuh di Jakarta. Masih SMP udah pacaran, gonta-ganti pacar. Ya, bahkan sudah melanggar kekudusan karena mereka tidak dapat kebahagiaan, damai sejahtera itu dalam rumah tangga. Orang tuanya berantem, ribut terus. Anak-anak cari pelampiasan di luar. Mereka hidup dengan free sex, akhirnya narkoba dan lain sebagainya. Ya, kita kembalikan fungsi Alkitabiah itu dalam rumah tangga. Suami istri hidup rukun bersama, kata firman Tuhan. Saya sama suami punya komitmen berantem 5 menit cukup. Kadang kalau saya masih marah, suami saya yang bilang, "Say, udah lebih dari 5 menit loh. Ayo doa," saya bilang, "Enggak, saya masih marah. Tuhan gak dengar doa orang yang marah." Dia bilang, "Ya makanya enggak usah marah. Ayo doa." Kadang dia yang masih marah, saya yang sadar duluan, saya cium dia, "Say, enggak usah marah-marah. Ayo kita pulihkan rumah tangga kita yuk." Ya, satu kali pernah kami ribut ya. Singkat cerita, saya malam-malam ya, suami saya pergi tidur di luar di sofa. Itu yang terjadi kalau suami istri ribut. Dia pergi tidur di luar di sofa, saya bilang bodoh amat, salah sendiri, banyak nyamuk. Emang enak. Lagi gitu saya mau tidur, saya tidak bisa tidur. Kalau hati itu marah, saya tidak bisa tidur. Saya bilang, "Tuhan, saya mau tidur." Roh Kudus ngomong, "Beresin, pergi ke suamimu, minta maaf. Terus kamu tidur." Karena saya nggak berani tidur kalau lagi marah. Saya takut mimpi ketemu kuntilanak dicekik mati. Masuk neraka kau. Loh iya, mati lagi marah, kepahitan, masuk neraka. Jangan anggap sepele yang begitu. Jadi waktu itu saya bilang, "Tuhan, saya mau tidur." "Tuhan, iya minta maaf sama suamimu terus tidur." "Enggak, saya enggak mau. Dia yang salah, dia yang harus minta maaf." Roh Kudus ngomong, "Pergi minta maaf." "Enggak." Akhirnya saya lihat jam, udah hampir jam 1. Saya mau tidur, saya nggak mau terganggu begini. Tiba-tiba waktu saya mau tutup mata, saya dapat penglihatan. Ada satu pot tanaman, itu daunnya hijau gede-gede. Tiba-tiba ada satu ulat yang lagi makan daun. Lalu jadi 2 ulat, jadi banyak ulat itu dalam sekejap seret dimakan kering tanaman itu. Saya pikir, ini karena tadi saya lagi urus-urus tanaman mungkin tadi siang, makanya saya lihat begini. Tapi Tuhan itu ngomong begini, Roh Kudus ngomong, kalau kamu biarkan ya ada satu dosa, amarah, kamu pahit hati, kebencian, kamu gak beresin. Itu seperti ulat yang memakan pertumbuhan imanmu. Kamu biarin nanti jadi banyak. Makanya banyak orang imannya itu kering, mati. Karena dia biarin sakit hati, luka batin, kecewa. Itu ternyata memakan pertumbuhan iman. Jadi lebih baik kamu beresin sekarang, matiin ulat yang satu itu. Saya takut waktu begitu. Akhirnya saya bilang, "Oke Tuhan, ya Tuhan beri aku kemampuan, Tuhan tanggalkan ego manusiaku. Aku mau datang ke suamiku minta maaf." Akhirnya saya berdiri, saya mau keluar kamar, suami saya masuk. Jadi kita ketemu di pintu, kita berpelukan di pintu. Waktu berpelukan saya bilang, saya minta maaf. Dia bilang, "Iya aku juga minta maaf." Saya cerita, tadi itu kayak gini. Roh Kudus suruh saya minta maaf tapi saya enggak mau. Suami saya bilang, "Saya juga di luar begitu." Roh Kudus ngomong, "Masuk ke dalam minta maaf." Dia bilang, "Saya enggak mau, harus istri saya minta maaf." Saya bilang, "Kasihan banget Roh Kudus ya, keluar, masuk, keluar, masuk." Ngomong sama kita, ya tapi dasar ada hamba Tuhan yang lagi sakit jiwa, ya jadinya nggak bisa dengar suara Roh Kudus. Kami belajar, ya ternyata apa yang membuat rumah tangga kita bisa menjadi kuat waktu kita ini komitmen untuk menjadikan firman itu sebagai tolak ukur dalam rumah tangga kita. Ketika kita membawa, ya saya ingat waktu itu saya baru menikah dengan suami, ya namanya masih bulan madu kan.
Wah, orang tuh kalau bulan madu semuanya madu. Ya, apalagi waktu baru mau nikah, foto pretwet. Ya, orang kan tuh kalau nikah foto pretwet. Di jurang satu, jatuh di jurang, satu tangannya begini, ceweknya dinaikin, ada gelombang, diterpa gitu, diangkut ya begini. Kalau udah nikah dijorokin. Makanya saya bilang foto pretwet. Waktu kita menikah ya, saya bulan madu, madunya masih banyak. Saya bangun bikinin suami kopi, saya potongin buah ya. Sebelum dia mau apa saya siapin ya. Belum punya anak, masih hidup berdua. Baru menikah, madunya masih melimpah. Ketika hamil anak pertama nggak pakai pembantu, urus anak sendiri. Ya, akhirnya lahir anak satu lagi karena saya 1 tahun hamil lagi, 1 tahun hamil, kejar tayang. Kayak sinetron. Lalu saya mulai urus anak sendiri ya, lagi capek suami saya teriak, "Kopi!" Capek ini ya, lagi capek dia teriak, "Kopi!" gitu ya. Ya karena ini persediaan madu mulai menipis. Mulai banyak pergumulan dalam rumah tangga, banyak masalah ya, keuangan juga mulai seret ya. Lalu saya mulai urus anak sendiri, semua apa-apa sendiri, suami saya teriak, "Kopi!" Saya ngomong, punya tangan 2, kaki 2 toh. Berdiri sendiri ambil di dapur. Nggak ngerti apa, saya ini lagi capek. Madu habis, yang tersisa tinggal lebah. Kan? Nggak usah bohong ya. Apalagi saya dari Sulawesi, lebahnya lebah hutan. Itu kalau menggigit mati langsung ya, karena bisa lebah hutan. Saya bilang berdiri sendiri, kaki 2, tangan 2, ambil ke situ, ada kopi di dapur. Dia tanya, "Lah krimnya yang mana? Gula mana?" "Gula ada di botol, tulisannya garam." Kenapa bisa ditulis garam gula? Biar nggak ketahuan semut. Kan kayak kamu, tulisan di HP, Yanto jadi Yanti, Yanti jadi Yanto. Keluar racun semua ini. Madu mulai habis kan. Lalu saya bilang gini, "Kamu itu ya suami tapi karuniamu bos. Mintanya dilayani. Duduk toh teriak nasi, kopi apa. Kamu pikir emang saya istri pembantu?" Lebah kan? Ya saya bilang, "Papi saya itu loh kepala kantor. Tapi dia sering turun ke dapur, masak. Kadang mami saya lagi nonton TV, dibikinin kopi. Kamu selama nikah sama saya, apa pernah kamu bikinin saya kopi?" Keluar semua. Suami saya ngomong gini, "Mak saya." Saya ngomong papi saya, dia ngomong, "Mak saya. Makku itu memang istri yang luar biasa. Bapakku dilayani kayak rojo. Bapak saya cuma teriak, 'Nasi.' Maknya ngomong, 'Inggih.' Dibawain nasi. 'Kopi.' 'Inggih.' Datang kopi. Dia bilang, nggak pernah ada satupun mak saya keluarin kata-kata kasar sama bapak saya. Saya jengkel enggak? Jengkel, dibalas begitu. Saya bilang, "Iya tapi papi saya itu gini, dia kadang masak di dapur. Bukan kayak kamu." Dia balas, "Emak saya." Saya bilang, "Kalau gitu kita nikahkan aja makmu sama papiku. Biar rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang ideal." Kami membawa gambaran dan contoh dari pernikahan asal di mana saya dibesarkan. Suami saya pun merekam bagaimana keluarganya itu dibentuk, papa mamanya. Ya, saya dibesarkan juga dari keluarga yang papi saya itu kadang cium mami saya di depan orang, dia bisa gandeng tangannya mami saya, di depan orang dia cium. Lah suami saya ini dari Solo, tabu yang begitu-begitu. Dia bapaknya nggak pernah gandeng tangan maknya. Kalau jalan satu depan satu belakang. Ya, dia nggak pernah cium istrinya di depan orang. Saya kadang ngomong, "Kamu tuh kayaknya nggak sayang sama saya. Saya nggak pernah lihat kamu tuh gandeng saya, kamu cium saya depan orang." Papi saya
Dia ngomong, lah emakku sama bapakku enggak pernah gitu. Aduh, rumah tangga kita kacau enggak? Setiap hari ribut saudara karena membandingkan. Saya juga mulai panas emosi. Sampai satu saat saya tak dapatkan ayat ini ya. Kolose pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata, ayat 23 di sana dikatakan. Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya dapat ini ya bahwa, oh ya berarti selama ini saya salah. Tuhan bilang lakukanlah semua yang kamu perbuat ya, entah itu dengan perbuatan atau dengan perkataan, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu saya lagi jengkel, suami saya teriak, "Kopi!" Saya lagi capek, saya mau balas, saya ingat ayat ini. Akhirnya saya pergi ke dapur, saya bikinin dia kopi, saya kasih krim, saya kasih kopi, saya aduk, saya bilang, untuk Tuhan. Hati saya nggak emosi. Dan kalau kita mau lakukan sesuatu untuk Tuhan, kira-kira kita lakukan yang terbaik apa enggak? Yang terbaik. Kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena bukan untuk Tuhan, tapi untuk suami yang bikin jengkel. Ya, kasih sianida dikit. Mati suaminya. Bahaya waktu orang sakit jiwa, dia melakukan sesuatu, itu dipimpin oleh jiwanya amarah. Ya makanya ada ibu-ibu selingkuh, dia bilang, "Bu, suami saya selingkuh, Bu. Dia kasar sama saya, dia pelit lagi, gak pernah kasih duit. Dulu mau saya kasih racun tikus di jusnya, Bu." Saya bilang, "Ibu jangan coba-coba, kalau dia mati Ibu di penjara." "Oh enggak lagi." Jadi saya bikinin dia jus tiap pagi, saya kasih insulin. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya loh. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Dia bilang saya kasih insulin, padahal suami saya gak ada sakit gula, Bu. Tapi tiap hari akhirnya dia drop, satu kali pingsan. Dokter datang diperiksa, kenapa di kandungan darahnya banyak insulin ya? Padahal dia ini gak sakit gula kan. Saya takut waktu itu, Bu. Tapi untung tidak diselidiki, ya udah begitu aja. Jadi saya sekarang enggak lagi, saya bilang jangan Ibu. Lebih baik Ibu doakan. Iya Bu, sekarang saya enggak pernah lagi bikin kayak gitu. Tiap hari saya doakan suami saya bilang Tuhan cabut nyawanya. Astagfirullah. Saya bilang itu doa yang salah Ibu. Jangan berdoa supaya Tuhan cabut nyawa suamimu. Jadi hati-hati suami-suami. Iya kalau istri kepahitan bahaya. Jadi saya berusaha akhirnya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Rumah kotor, rasanya mau bersih-bersih, ya aduh capek. Saya berusaha menenangkan hati Tuhan, aku lakukan untuk Tuhan. Saya bersihin rumah, saya nyapu, saya ngepel untuk Tuhan. Saya bilang ubah saya terlebih dahulu. Kita gak akan pernah bisa mengubah orang lain. Dan dengar baik, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah orang lain. Tapi kabar baiknya engkau bisa mengubah dirimu sendiri. Dan ketika kita mengubah diri kita sendiri, maka apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Engkau dapat melihat keadaan berubah untukmu. Sebab Tuhan itu gak pernah bohong. Ketika saya mencoba berubah untuk diri saya gak emosi lagi, saya gak kepahitan karena saya berusaha melakukan untuk Tuhan. Apa yang terjadi? Suami saya berubah. Saya lagi duduk, dia datang, aku bikinin kamu kopi. Nggak tahu enak atau tidak, tapi ini aku bikin dengan cinta. Berubah dia. Ya, tapi coba kalau kita tuntut, makanya kamu berubah, makanya kamu gini. Selesai nggak masalahnya? Enggak, tambah kacau, tambah ribut. Ya, satu kali ada seorang suami datang kepada saya, dia bilang, "Bu Debbie, saya minta ayat di mana yang dikatakan istri itu harus tunduk sama suami." Saya bilang, "Buat apa Pak?" "Mau saya kasih sama istri saya." "Oh jadi buat kepentingan Bapak." "Iya, sebelum saya kasih sama Bapak yang tentang istri tunduk kepada suami, saya kasih dulu yang tentang suami ya Pak." Dia bilang, "Emang ada yang untuk suami?" "Ada." Nah ini ayatnya.
Mari kita lihat Kolose 3 ayat 18 dan 19. Kalau saudara baca judul perikopnya, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sampai batasan mana istri tunduk kepada suami? Di dalam Tuhan. Karena pernah ada istri dijual sama suaminya. Suaminya bawa dia ke hotel, ada teman suaminya datang, istrinya dibawa ke kamar, suaminya terima uang, istrinya ditidurin, dibayar. Lalu istrinya konseling sama saya, Bu, saya coba melawan suami. Saya bilang, Alkitab bilang loh, istri tunduk sama suami. Saya bilang kalau itu sudah bukan dalam Tuhan, ibu enggak boleh. Ibu dijual, itu persinahan, ibu enggak boleh ya. Itu juga berbahaya buat nyawa ibu. Ya ibu harus melawan kalau kayak begitu tuh sudah tidak di luar standar firman Tuhan. Jadi dikatakan istri tunduk kepada suamimu dalam hal apa? Segala hal yang di dalam Tuhan. Ya, di dalam hal uang, tunduk enggak? Uang itu milik siapa kalau dalam rumah tangga? Waduh, saya salah bicara karena kalau di sini ini kayaknya uangmu ya. Ya, nggak ada uang bersama ya di sini ya. Ya, nah itu dia sudah salah lagi. Kalau Alkitab bilang, Yesus bilang, orang menikah itu kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Ini kata firman. Saya nggak peduli dengan budaya. Kita kembali kepada firman. Alkitab bilang engkau sudah bukan lagi dua, melainkan satu. Makanya nikah itu hati-hati. Kalau belum yakin dari Tuhan, jangan menikah. Ya, karena kalau sudah menikah itu artinya prinsip firman Tuhan harus kita bawa dalam pernikahan kita, termasuk dalam hal keuangan. Ya, kenapa dibilang kamu menjadi satu bukan lagi dua, separuh saya mati, separuh suami saya mati, baru kita bisa jadi satu. Kalau enggak 2 tambah 1 jadi 2. Ya, dalam hal keuangan kita juga suami istri harus sepakat. Ya, keuangan itu dipegang bersama. Kami berdua ya keuangan dipegang bersama. Ya, suami saya pegang ATM-nya, saya pegang mobile banking-nya. Jadi walaupun dia belanja, saya cek ini tadi ada pengeluaran buat apa. Kita saling tahu. Mau beli sesuatu yang mahal, kita harus sama-sama tanya, boleh nggak beli ini? Ya, oh kalau saya bilang boleh, boleh. Kalau dia bilang saya juga mau beli apa, dia bilang nggak usah. Ya, jadi ada kesepakatan. Tuhan memberkati orang yang bersepakat. Ya, tapi ada suami yang datang sama saya, aduh Bu Debbie, saya ini salah nikah Bu, saya nikah sama istri yang pintar cari uang Bu. Uang saya taruh di rak, hilang, dicari sama istri saya. Saya taruh di kaos kaki juga hilang Bu. Jadi memang istri saya ini pintar cari uang. Ya, sampai terakhir dia tanya itu uang di rak buku, di susunan buku yang kelima, buku warna merah, ada di dalam ada amplop, itu uang apa kata istrinya. Suaminya bilang uang sial. Kenapa uang sial? Sudah diumpetin kamu temuin juga. Sial banget tuh uang. Ya Bapak Ibu, kalau Yesus bilang kalau dalam hal mamon saja kita tidak setia, maka dalam segala perkara engkau pasti tidak setia. Ya, dengan Tuhan pun engkau tidak setia. Ya, kalau saya mau bicara tentang keuangan dalam rumah tangga, wah itu luar biasa. Kunci kita diberkati itu ketika kita setia dalam hal uang. Suami istri harus sepakat, ada bagian yang kita nikmati, ada yang bagiannya Tuhan, ada bagian orang lain. Tidak semua uang itu kita makan. Ya, kita juga harus menabur, ingat ya. Menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk orang-orang miskin di sekelilingmu. Ya, jangan kau makan semua. Kunci untuk engkau dipelihara Tuhan di masa-masa sulit ke depan, ya banyak-banyaklah menabur. Jangan pelit, orang kikir gak masuk surga. Bilang kanan kirimu, jangan kikir. Ya. Bapak Ibu, saya menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan pelihara kami. Di tengah masa pandemi, saya dan suami gak ada penghasilan karena kami memang hidup melayani Tuhan. Tapi kami tidak digaji. Tidak digaji di mana-mana. Jadi kami hidup tuh dengan iman. Saya baru menyadari ketika pandemi, kita ini gak ada gaji ya. Jadi semua pekerjaan berhenti, yang lain masih digaji dari gereja dan mana kita enggak. Karena kami hidup dengan iman, ya hanya dari pelayanan. Tapi Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya bilang ke suami, ya kita jual rumah. Yang terburuk kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Tapi bersyukur masih ada rumah yang bisa dijual. Dulu nggak ada yang bisa kami jual. Sekarang ada rumah yang bisa dijual. Karena saya nggak punya investasi apa-apa dulu. Saya nggak punya emas batangan. Saya punyanya emas Daniel.
80 kilo. Tapi dijual tidak laku. Dan memang tidak untuk dijual, ini koleksi pribadi. Ya. Tapi kami berdua bersepakat, ya kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Bahkan di tengah masa pandemi kami masih menyisihkan uang yang kami punya yang tidak seberapa untuk bagi sembako kepada orang-orang yang berkekurangan di sekeliling kita. Dan tanpa kita sadari, yang tadinya kami mau jual rumah, ternyata Tuhan berkati kami lewat YouTube. Ketika masa pandemi, channel YouTube saya bertambah 1 hari 1000 subscribe. 1 hari bertambah 1000 subscriber ya. Tiap hari bertambah 1000. Ya, dan di tengah masa pandemi, singkat cerita kami nggak jadi jual rumah. Semudah Tuhan membalikkan telapak tangan, semudah Dia hanya berfirman. Di tengah masa pandemi di Jakarta kami malah beli rumah lagi. Saya bangun studio Debbie Basir TV di tengah masa pandemi. Bahkan di tengah masa pandemi kami membangun puluhan gereja di desa-desa. Hari ini saya sedang menyelesaikan pembangunan sekolah Alkitab saya di Bandungan, Semarang. Dan bagaimana Tuhan memberkati kami berlipat ganda dengan luar biasa. Itu saya nggak bisa cerita, itu di luar akal logika. Waktu Tuhan bisa percaya kita dengan keuangan, Dia sanggup melipat gandakannya. Saya bukan hanya ngomong, berteori, saya menyaksikan dan mengalaminya sendiri. Ya, apa yang Tuhan buat itu begitu luar biasa, kami mengalami. Ya, dan karena itu suami istri dalam hal uang, banyak perpecahan terjadi dalam rumah tangga itu dalam masalah uang. Jadi kita harus jujur dulu dalam hal uang, suami istri terutama. Ya, lalu di sini dikatakan istri tunduk kepada suami, tapi ayat 19 bilang, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Saya percaya ketika ada istri yang mengasihi, yang ada suami yang mengasihi istri, maka di situ pasti ada istri yang tunduk pada suami. Kenapa ada istri yang tidak tunduk kepada suami? Karena di situ ada suami yang tidak mengasihi istri. Wah, langsung curcol, curhat colongan, ya, tol. Ya kayaknya dicungkil dikit menyala ini. Ya, tol. Ya, kenapa ya? Kenapa ada istri yang tidak tunduk? Karena di situ pasti ada suami yang tidak mengasihi istri. Dan pasti ada suami yang berlaku kasar. Makanya bapak itu bilang, Bu, saya minta ayat yang tentang istri tunduk sama suami. Saya bilang, Pak, saya kasih dulu yang buat bapak. Ini Pak, hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar kepada dia. Bapak sudah mengasihi istri dan sudah tidak berlaku kasar. Dia bilang begini, ada juga ya ayat buat suami, ada. Makanya kau jangan cuma minta ayat buat tembak-tembak istrimu. Kau juga harus melakukan firman. Yang terjadi dalam kehidupan kekristenan itu timpang. Hanya istrinya yang berusaha melakukan firman, suaminya tidak. Atau hanya suaminya, istrinya tidak. Sehingga banyak masalah terjadi, akhirnya perselingkuhan. Ya, dia tiap hari lihat istri suami yang kasar di rumah. Begitu dia masuk di kantor, ketemu teman kantor yang menawarkan makan, yang kelihatannya halus, ya, padahal roh halus. Ya, demikian juga suami di rumah istri cerewet, tapi di luar kok ketemu perempuan memuji. Ada bapak-bapak bilang, saya tanya, Bapak kenapa selingkuh? Soalnya Bu, selingkuhan saya ini halus, lemah lembut, nggak kayak istri saya cerewet. Saya bilang, Pak, itu masih bulan promosi. Nanti kalau sudah selesai bulan promosinya, iklannya lewat sudah, dia lebih gila dari istrimu. Langsung tol. Wah, saya dapat istilah baru di sini, tol. Langsung bola biliarnya, tol. Ya, iya, bapak-bapak, jangan tertipu. Ya, secerewet-cerewetnya istrimu, ya itulah istrimu karena dia mengasihi. Ya, saya juga bingung ya kenapa ya banyak sekarang rumah tangga hancur. Makanya saya selalu kalau upload foto berdua suami saya tulis after wed. Banyak orang hanya pre-wed. Ya, begitu after wednya udah nggak manis. Kalau kita menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita tuh indah.
dan luar biasa. Sampai berkat Tuhan tuh dibilang loh, di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Ini waktu saya sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam ya. Wih, Anda puas, saya lemes. Ya. Jadi nanti kita akan ada tanya jawab ya. Ini saya kayaknya sudah 1 jam saya bicara ini. Sudah loh kayaknya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hidup rukun bersama, maka kesanalah dikatakan berkat Tuhan itu diperintahkan. Ya, ketika ada orang yang sehati bersama, ya saya pengen, suami saya juga cerita deh tentang bagaimana dulu saya waktu sakit jiwa. Nggak apa-apa ya cerita di sini ya. Ayo saya maju saya sini saya. Dia mukanya udah gini. Dia nggak mau suruh-suruh maju, tapi kali ini kita kerjain. Ayo saya maju saya. Ya, jadi jangan saya terus yang ngomong, biar dia yang ngomong. Shalom. Ya, saya mau cerita tentang pernikahan kita waktu awal. Ya, saya yakin Bapak Ibu kalau kita menikah pasti punya satu tujuan dan juga punya visi ke depan. Saya pun juga gitu, saya seorang hamba Tuhan, dapat istri hamba Tuhan. Otomatis kita punya satu visi misi menjadi keluarga yang penuh surga. Ya kan, kalau kita keluarga itu serasa surga, kita serasa damai sejahtera. Nah, itu pun tujuan saya waktu menikah dengan istri saya tahu dia hamba Tuhan, dia sudah hamba Tuhan, dia sudah berkhotbah, dia sudah pelayanan. Saya yakin pasti keluarga saya menjadi keluarga yang luar biasa dan surga. Tapi apa yang saya temukan tidak seperti itu saudara. Waktu awal kami menikah, ya tadi sudah diterangkan tentang bahasa, bukan hanya bahasa saja, tapi istri saya masih sakit jiwa. Tadi dikatakan, padahal dia sudah pelayanan dan orang lain tidak tahu. Yang tahu kehidupan istri saya hanyalah saya. Nah, waktu kita menikah, mulai punya anak 1, mulailah yang kalau pacaran kan kita biasanya masih munafik ya, belum kelihatan semuanya. Masih yang baik-baik, tapi waktu menikah, saya menemukan sesuatu yang luar biasa dari istri saya yang tidak diketahui semua orang. Setiap kita selisih paham, dia marah dan marahnya bukan hanya marah biasa saudara. Dia marahnya kalau bicara cabai itu dia levelnya 5 saudara. Paling mentok dan dia marah teriak-teriak bahkan bukan hanya teriak-teriak, dia pukul-pukul diri sendiri, bahkan kepalanya dipukulkan ke tembok. Setelah pukul ke tembok, dia lari pergi. Saudara, ini hamba Tuhan. Saya buka di sini, ini hamba Tuhan. Yang tahu hanya saya dengan istri saya. Semua orang tidak tahu, orang tua saya nggak tahu, semua nggak tahu. Dan itu saya alami bukan cuma sekali. Setiap kita selisih paham terjadi kayak demikian terus. Kemudian satu saat saya merenung berpikir gini, Tuhan, dalam perenungan ini Tuhan, saya ini pengen surga. Tapi jujur neraka yang saya rasakan. Apa yang terjadi dalam keluarga saya? Waktu itu saya merenung, saya berdoa, Tuhan apa yang terjadi dalam keluarga saya? Kalau terjadi kayak gini terus, kita nggak bisa melayani. Orang taunya di mimbar, shalom, haleluya, dan dia mengajarkan sesuatu firman Tuhan. Tapi di rumah tangga saya nggak terjadi kayak itu. Nah, ini saya bukakan kepada saudara supaya kita semua tahu bahwa kita nggak munafik. Jadi kita nggak munafik, ini yang terjadi. Nah, waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau kayak gini terus. Saya mau ada pemberesan, mau pemulihan terjadi. Nah, satu ketika waktu kita mulai selisih paham lagi, saya diingatkan Tuhan tentang luka batin. Saya bilang sama dia, Non, kayaknya kamu masih luka batin. Kamu ada kepahitan. Oh, dia marah saudara. Saya ini ngajarkan tentang luka batin, saya ngajarkan tentang firman Tuhan, saya melepaskan orang yang luka batin, orang kepahitan, saya lepaskan semua. Kamu nuduh saya punya luka batin. Nggak mungkin, wah marah, tambah marah, dia pergi lagi. Saya gini, Tuhan ini apa ya?
Kemudian di satu saat saya terus berdoa, satu saat kita jam 11 malam, waktu mau tidur kita bincang-bincang juga, terjadi selisih paham juga. Jadi gini saudara, selisih pahamnya juga dialami gini, kalau dia baru selisih paham dengan kakak saya, waktu itu kan kita masih di dalam rumah di keluarga, dia selisih paham dengan kakak saya yang dimarahin saya. Dia selisih paham dengan siapa yang dimarahin saya terus, saya kan bingung saudara. Kemudian saya cuma berseru sama Tuhan, nah di satu saat jam 11 malam itu terjadi kita selisih paham yang sangat, saya bilang itu udah di level yang tinggi. Waktu itu saya cuma bisa gini, non yuk kita berdoa. Dia tambah marah. Dia kemudian di satu sudut dia marah, masih marah-marah, saya ambil gitar, saya nyanyi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dia tambah marah. Saya tahu langsung Tuhan kasih satu hal, dia ada luka batin. Kemudian kenapa luka batinnya saudara? Karena waktu dia percaya, waktu dia terima Tuhan Yesus, dia diusir dari keluarga, dia diusir dari papinya, dan di dalam kehidupan keluarganya itu papinya sangat-sangat keras banget sama dia, bahkan sering memukulin. Itu luka batin itu dibawa sampai di pernikahan, walaupun kita sudah melayani Tuhan. Kemudian saya diingatkan satu hal, papinya dia. Kemudian dalam situasi itu saya nanya sama dia, kalau kamu memang gak ada luka batin, coba kamu tatap saya, anggap saya papimu. Disitulah dia manifest, meronta-ronta. Dia nggak bisa. Kalau memang kamu nggak ada luka batin, anggap saya ini papimu. Kemudian katakan aku mengasihi papi dan peluk aku. Dia nggak bisa saudara. Saya layani dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Jadi itu terus. Saya cuma ngomong saya papimu. Dia terus. Akhirnya dalam satu doa, saya ajak doa, di tengah-tengah itu ada satu kata, tiba-tiba dia melihat saya dan dia mengucapkan, aku mengasihimu papi. Terus dia rangkul saya saudara. Saya dianggap papinya dan di situ tangis secara luar biasa. Saya yakin percaya waktu itulah luka batin itu disembuhkan. Dan gini, waktu luka batin itu disembuhkan dan titik itulah di saat keluarga kami menjadi keluarga yang surga. Dan dipulihkan dan dia dilepaskan dari kepahitan itu dan luka batin. Saudaraku, saat ini hal ini mungkin buat saudara tapi ini sesuatu yang sangat berpengaruh di dalam keluarga saudara. Mungkin kita enggak menyadari, tapi hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Baiklah kita sebagai suami istri, mulai tilik hati kita, apakah kita ada luka batin. Karena setiap selisih paham saudara, istri saya marah. Tapi sampai saat ini setelah kejadian itu, dia nggak pernah marah seperti itu. Dan dia tidak pernah mukul-mukulkan kepala ke tembok lagi. Dan itu pemulihan yang terjadi dan sampai saat ini kami merasakan keluarga yang surga. Satu pesan saya buat Bapak Ibu Saudara, apabila ada satu luka hati atau luka batin atau kepahitan, jangan dibiarkan itu tetap dalam hatimu. Mari lepaskan, minta pengampunan sama Tuhan dan pemulihan terjadi dalam keluargamu. Amin. Iya, haleluya. Saya bersyukur saya dapat suami orang Solo. Kalau saya dapat orang Batak atau Sulawesi, sudah bercerai lama mungkin saya. Ya, jadi Tuhan itu memang menciptakan manusia itu luar biasa. Ada yang namanya temperamen. Ya, saya ini warnanya merah, suami saya ini warna hijau. Ya, jadi warna merah itu koleris, ya, hijau itu flegmatik, ya. Flegmatik itu orangnya cinta damai, ya. Tapi kalau merah itu menyala-nyala. Tuhan itu menciptakan kita dengan temperamen masing-masing itu untuk saling memperlengkapi. Sebenarnya ini harus diajarkan di gereja. Saya mengajarkan ya kepada banyak orang, terutama di gereja, anak-anak muda harus tahu supaya mereka itu cari jodoh. Itu sesuai dengan warna ini. Ya, jadi saya ketemu suami saya itu, saya bersyukur banget. Saya yang meledak-meledak, ketemu dia yang, coba bayangkan kalau saya juga dapat suami orang Sulawesi. Saya pukulin kepala saya di tembok, dia tambah pukul pakai ember mungkin.
Akhirnya saya geger otak lalu cerai. Loh benar kan Bapak Ibu? Ada kan banyak kisah terjadi begitu. Ya suaminya marah, istrinya juga marah. Istrinya bilang, ya bunuh saja saya. Suaminya bilang, saya bunuh kau pakai apa? Ini korek, ini bensin, siram, bakar. Dibakar beneran. Di Indonesia ada kejadian itu. Waktu sudah terbakar, suaminya tanya, kenapa kamu bakar istrimu? Ya saya tadinya, ya kita cuma berantem. Dia yang bawa korek, dia yang bawa bensin. Ya saya bakar. Tapi terjadi sudah terlanjur. Jadi saya bersyukur Tuhan itu ya mempertemukan saya dengan suami itu luar biasa. Tapi ya itu kembali lagi kepada harusnya ya hadirkan Tuhan dalam rumah tangga. Ketika ada Tuhan, bayangkan Bapak Ibu, suami saya itu stres loh. Dia berharap dapat istri pendeta kayak saya. Ternyata pendeta sakit. Kalau pendetanya aja sakit jiwa, bagaimana jemaat? Dan ya itu banyak sekarang pendeta tuh sakit jiwa ternyata, tapi ya jemaatnya juga sakit jiwa banyak. Lah kalau kita nih, keluarga saya nih, puji Tuhan saya dikasih 3 orang anak. Ya kasihan anak-anak ini dulu waktu kecil saya pukulin. Ya tapi untung waktu itu mereka masih SD, jadi nggak luka batin. Kalau sudah lebih dari SD saya gila. Maka bukan badannya mereka yang sakit, tapi hatinya mereka sakit. Akhirnya saya juga menghasilkan anak-anak yang sakit jiwa. Saya bersyukur mereka waktu itu masih kecil, ya anak itu boleh dipukul waktu usia SD saja. Setelah itu, karena Alkitab bilang jangan jauhkan anakmu dari rotan. Ya, tapi kalau di sini kan kita pukul anak dengan rotan kita di penjara. Ya, padahal Alkitab bilang jangan jauhkan anakmu dari rotan, karena di ujung rotan itu ada didikan. Ya, kalau engkau ingin anakmu tidak menyusahkan engkau pada hari tuamu, kata Alkitab, ya ajarlah dia dengan rotan. Tapi ada pendeta Papua ngomong di ujung tombak ada didikan. Tombak mati. Salah bicara. Ya. Jadi saya bersyukur ya ketika saya dan suami dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, anak-anak dipulihkan, Tuhan memberkati keuangan, itu semua akan mengikuti. Karena Alkitab berkata di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Waktu kita hidup rukun bersama, bersehati, ya tidak sakit jiwa. Makanya saya selalu bilang, Yesus berkata, Yesus itu datang untuk orang sakit. Karena orang sakit yang butuh dokter. Tapi bagaimana orang sakit itu bisa disembuhkan? Dia harus tahu dulu bahwa dia sakit, baru bisa berobat. Tapi banyak orang Kristen sudah sakit tidak ngaku sakit, merasa baik-baik aja, pura-pura sehat. Ya, maka banyak kehancuran terjadi, bukan hanya di rumah tangga, di gereja pun banyak orang sakit jiwa. Ya, sehingga persoalan yang kecil jadi besar. Kalau orang nggak sakit jiwa, ada persoalan kecil, ya udahlah dihilangkan. Ada persoalan besar, dikecilkan. Tapi kalau ketemu orang sakit jiwa, satu kecil jadi gede dari mulut ke mulut. Nah, kita perlu berdoa supaya kita sadar sebenarnya persoalan ini kembali hanya di sini aja. Jiwa, di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, semua pikiran, perasaan, kehendak, apa yang kau pikirkan itu akan berbuah pada perasaanmu. Ketika perasaanmu terluka, maka kehendakmu itu juga, orang kalau sakit jiwa semua yang dia bikin itu bahaya loh. Saya kasih contoh gini, saya habis pelayanan, saya telepon suami saya sudah selesai pelayanan. Suami saya bilang, kamu keluar aja di depan, nanti saya jemput, saya udah deket nih, keluar aja. Saya tanya berapa menit, 5 menit. Jadi saya pamit lah sama orang situ. Saya tunggu suami saya di depan aja, sudah mau dijemput, udah deket 5 menit. Oke, saya keluar. Di luar tuh panas. Ya kalau kayak di sini dingin enak ya, sambil semilir. Di Indonesia panasnya ya sampai 37 derajat, kadang 40. Saya udah di luar, keringetan langsung basah kuyup. Saya tanya suami, udah sampai mana? Katanya tadi 5 menit loh. Saya di sini sudah 6 menit. Iya, masih macet dia bilang. Ya, macet di Jakarta itu kalau pas kena macet, yang jalannya tadi 5 menit bisa jadi 20 menit. Dia bilang lagi kena macet, saya bilang ya udah saya tunggu ya. Saya tunggu 10 menit enggak datang, 15 menit enggak datang. Kalau dingin enggak apa-apa.
Tadinya saya masih bisa, haleluya, puji Tuhan ya. Panas sampai di kepala, di ubun-ubun mau terbakar nih kepala. Emosi saya, jiwa sakit. Ya, ketika emosi, perasaan jengkel, pikiran jengkel berbuah pada kehendak kan? Karena jadi jiwa yang sakit nih, suami saya datang, kira-kira saya gimana? Buka pintu mobil terus gini, halo sayang, I love you, I need you, I want to pray. Ya, yang ada saya buka pintu mobil, saya bilang, kenapa lama banget? Harusnya kan dari tadi ngomong kalau ini, saya tuh panas gitu, saya banting itu, prak. Saya duduk diem, dia juga diem. Kami diem-dieman di mobil, di tol, saya lihat nih jarumnya, gila dia setir. Ya ampun, hampir 200 mobil kenceng sekali. Kenapa dia nyetir begitu? Dia nggak biasanya begitu. Biasanya di 100. Kenapa hampir begitu? Karena sakit pikiran, perasaan, kehendak. Dari pikiran yang marah turun kepada perasaan yang jengkel, berbuah kepada kehendak, injak gasnya sampai mentok. Itu kan konyol. Lalu saya juga diam, saya takut nih. Waduh, ini kalau ada apa-apa gak sempat ngerem, mati nih. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, ada pendeta sakit jiwa. Lalu Tuhan ngomong, cepet beresin, lihat suamimu nyetir sudah gila. Dia diem sih gak marah, tapi saya tahu dari cara nyetir dia jiwanya lagi sakit. Emosi, pikirannya jengkel, perasaannya jengkel, kehendaknya jadi injak gas gak karu-karuan. Lalu Roh Kudus ngomong, gampang, cepet berbaikan, angkat tanganmu, taruh di tangannya dia, selesai. Persoalannya kan cuma di situ. Saya jengkel, dia jengkel. Angkat tanganmu, taruh di tangannya dia, selesai. Saya bilang gak mau, yang salah tuh dia, bukan saya. Sakit jiwa toh. Dia juga tambah injak kenceng. Lalu Tuhan tuh kasih saya bayangan begini. Lihat di tengah-tengahnya kalian itu ada setan yang duduk. Yang lagi mengendalikan jiwanya kalian. Terus kalau kamu celaka, mati dua-duanya, masuk neraka. Di mana firman yang ada di hatimu itu? Ih, saya langsung takut ya. Saya bilang, iya setan ikut di mobil saya. Roh Kudus ngomong, angkat tanganmu, taruh di tangan suamimu. Karena saya takut, iya nih kalau mati masuk neraka bener ini. Lalu saya mau ngangkat tangan saya, bayangkan ya, saya normal, gak kena stroke loh. Mau angkat tangan, begini. Karena lagi sakit. Bahaya sekali itu. Orang kalau pikiran, perasaan dan kehendaknya sakit. Itu bayangkan loh, kan cuma angkat taruh. Tapi karena emosi, jiwanya lagi gak bener, mau angkat tangan itu bisa gemetar gini berkali-kali balik lagi loh. Setan bilang jangan, dia yang salah. Kalau kamu kayak gitu nanti dia kebiasaan salah. Roh Kudus ngomong sakit jiwa. Kecelakaan, mati, berdua masuk neraka. Akhirnya saya bilang setan, cukup kamu nebeng di mobil saya. Sekarang kamu harus turun dari mobil saya setan karena tidak ada tempat bagimu di sini. Dalam nama Yesus saya angkat tangan saya taruh di atas tangan suami saya. Saya bilang, say, enggak usah berantem. Dia nyetir sambil ngomong, dari tadi ke. Terus gasnya turun. Jiwanya kembali sehat. Makanya firman Tuhan harus menjadi tolak ukur di dalam rumah tangga. Jiwa ini dijaga oleh firman. Makanya Daud ketika dia marah, dia takut, dia gelisah, dia bilang, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana di dalam aku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan biarkan jiwamu tuh melanglang buana, emosi marah, taklukkan jiwamu. Saya mau bilang, Bapak Ibu, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tubuh itu daging ini, waktu kamu mati, tubuh ini kembali jadi tanah, dimakan ulat. Rohmu kembali kepada Allah yang mengaruniakan, itu ada di Pengkhotbah pasal 12. Tetapi jiwa, itu bicara tentang keakuan kita. Jiwa kita itu pribadi kita.
Yesus berkata, jangan kamu takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh jiwamu di dalam neraka. Jadi kalau kita mati, apa yang akan dihakimi? Jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak itu. Makanya jagalah jiwamu supaya tetap sehat. Tanggalkan emosi. Waktu marah dalam nama Yesus, aku tidak mau marah. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Aku jengkel sama suamiku tapi aku mau datang sama dia, aku mau cium dia dalam nama Yesus. Itu artinya jiwamu sehat. Amin. Ayo sebelum Tuhan datang kita mau pelihara jiwa kita. Ya makanya Alkitab bilang selamatkan jiwa. Tuhan fokus kepada jiwa. Maka di Alkitab bilang satu jiwa bertobat seluruh sorga bersorak. Jiwa loh yang bertobat. Jiwa ini, pikiran, perasaan dan kehendak kita. Makanya yang paling baik makanan bagi jiwa itu adalah firman Tuhan. Makanya dengar firman. Subscribe channel Debbie Basir TV. Tiap pagi jam 5 ada live streaming. Setiap malam jam 8 ada juga live streaming. Firman Tuhan yang kita bahas. Supaya imanmu dipulihkan. Iya saya banyak ketemu orang bersaksi, Bu tadinya kami sudah mau cerai Bu. Dengar khotbah Ibu, kami bertobat. Sekarang kami dipulihkan rumah tangga, kami hidup sama-sama di dalam Tuhan luar biasa. Ya itu Bapak Ibu yang harus kita jaga di dalam hidup ini. Oke sebelum selesai ada tanya jawab. Ya yang bertanya siapa yang mau bertanya angkat tangan nanti dapat sepeda di belakang. Sepedanya siapa nggak tahu ambil aja. Tes. Oke, minta tolong mimbarnya diangkat. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Kartina, biasanya dipanggil Ting Ting kalau di gereja. Kartina Ting Ting. Iya. Biasanya kan Kartina Tina gitu ya. Tapi kok Ting Ting ya. Ting Ting. Jadi kita mau akan Q&A ya, mungkin about 20 minutes, 25 minutes. Ya. Dan tolong ditayangkan ininya apa sih QR code-nya kalau ada yang mau pertanyaan. Saya udah ada masukkan pertanyaan. Oh, ya. Yang udah ada dibaca. Yang udah ada dan saya mau kasih ke Pastor Debbie. Tadi sebenarnya waktu Pastor Debbie khotbah udah ada yang dijawab ya. Ya. Tapi saya akan inikan lagi. Jadi pertanyaan yang pertama adalah Ibu Debbie, bagaimana cara berkomunikasi dengan suami yang sangat pendiam? Di rumah hanya baca koran dan nonton TV. Nah kita harus tanya dulu ya, dia itu jadi pendiam, memang dari dulu pendiam atau setelah menikah baru jadi pendiam. Kan ada dua ya. Ada orang memang dari dulu menikah itu sebelum menikah juga sudah pendiam. Saya rasa kalau kita dulu pacaran dengan memang dia sudah pendiam, ya harusnya kita sudah tahu ya. Dulu pacarannya seperti apa gitu ya. Tapi kalau dia tiba-tiba jadi pendiam, nah itu berarti sakit jiwa. Itu harus disembuhkan dan harus ditanya kenapa. Makanya suami istri itu harus terbuka. Dalam segala hal itu harus terbuka. Saling tanya apa yang dia mau, apa yang dia gak mau. Dan ayo kita coba perbaiki diri. Gak ada psikiater yang hebat sih. Yang ada itu iman kita dan Tuhan kita yang hebat. Ketika kita mau mengakui dan kita mau terbuka. Jadi ya kalau memang suaminya memang dari dulu pendiam, ya dimaklumilah memang kamu menikah dengan laki-laki yang pendiam. Tapi kalau dia baru menjadi pendiam sekarang, tanyalah kepada dia, kenapa kamu jadi pendiam? Apa ada yang salah, apa ada yang harus aku perbaiki? Ya kalau memang ada yang harus diperbaiki, ya perbaikilah. Oke. Iya. Jemaat yang di sini kalau masih ada yang mau kasih pertanyaan silahkan ya, QR code-nya ditunjukin bisa langsung ini. Dan don't worry, saya nggak collect. Ya nggak kasih tahu nama. Ya ini confidential, jadi saya juga nggak tahu siapa yang kirim questionnya. Ya. Jadi silakan. Dan ini Pastor ada lagi nih pertanyaan yang masih hubungannya dengan suami nih. Saya rindu suami saya menjadi imam di rumah, ngajar anak-anak tentang knowledge of God, tapi dia sangat pasif. Apakah baik atau tidak jika istri mengambil alih?
Iya, kalau memang sementara suami itu belum berfungsi sebagai imam, ya istri yang harus membawa anak-anak untuk dekat dengan Tuhan. Kita itu tanggung jawab orang tua, tapi sambil ya suami ya didoakan tentunya, dan istri menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan, kata firman Tuhan. Ya, jadi ya benar-benar ya kita harus menjadi pelaku firman supaya suami kita melihat. Khususnya yang belum bertobat ya. Makanya saya bilang kan banyak yang sudah salah start. Ya, menikahnya tidak dengan orang yang takut Tuhan, ya tidak dengan orang yang benar-benar sudah mengerti kebenaran. Jadi di situ berat memang, tapi harus bayar harga. Ya, saya punya banyak kesaksian tentang ibu-ibu yang dulu menuntut suaminya berubah, tapi ketika mereka mendengarkan khotbah-khotbah dan mereka tahu bahwa oh saya yang dulu harus berubah. Nanti setelah itu baru suaminya berubah, didoakan terus suaminya, dibawa dalam doa, ya itulah harga yang harus dibayar. Makanya saya kalau ada orang menikah, saya selalu bilang pastikan suamimu itu takut Tuhan. Kalau enggak, ya kamu harus siap bayar harga loh, mahal loh harganya. Ya iya, istri harus ambil itu, bawa anak-anak dekat dengan Tuhan sambil doakan suaminya. Oke, ini ada pertanyaan yang ini ya. Agak sedikit adult, tapi ini kan semua family ya. Bagaimana jika suami terlibat pornografi? Iya, ya itu kembali lagi ya suaminya belum bertobat ya. Jadi memang harus istri ingetin ya, karena itu bisa membawa dampak bukan hanya bagi suami dan istri tapi bagi anak-anak ya. Jadi itu roh. Jadi ya memang istri yang harus terus ingetin suaminya. Tapi kalau nggak satu roh ya pasti marah. Pasti ya dia bilang apa sih, kan ini nggak dosa, kita kan sudah menikah. Ya kan belum bukan berarti kita udah menikah kita boleh terikat dengan pornografi ya, karena itu roh ya yang membawa pada kutuk pada akhirnya. Ya kalau suaminya belum bertobat kembali lagi ya doakan. Tapi kalau misalnya suaminya masih terus-terusan gimana tuh, Pastor? Ya doakan terus. Ya salahmu sendiri kan. Jadi ya itulah beratnya kalau suami itu belum mengerti kebenaran. Ajak dia ikut khotbah atau ajak dia di tempat tidur. Saya banyak dapat kesaksian dari ibu-ibu yang dulu suaminya nggak bertobat. Awalnya misalnya dia putar khotbah saya di kamar. Tadinya suaminya marah-marah. Ngapa sih mau dengar khotbah? Di sana loh, pakai handphone aja, jangan di TV di kamar. Berisik tahu. Tapi dia doa terus. Lama-lama akhirnya dia berdoa, tiba-tiba istrinya sakit. Suaminya takut waktu istrinya sakit. Suaminya bilang, kamu gak dengar doa yang itu Debbie Basjir? Terus istrinya bilang, mau tapi di TV di kamar. Ya udah puter aja. Tapi kan itu cara Tuhan loh. Tuhan turut bekerja gitu. Akhirnya diputar sekali dua kali, suaminya tertarik. Dia bilang, sekarang bu suami saya, belum jam 8 dia yang sudah duduk di tempat tidur. Ayo cepet udah mau mesbah doa. Sekarang kami dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Ya memang harus istri yang bayar harga. Kalau suami yang belum bertobat ya berdoa. Itu sudah salibnya tuh. Istrinya harus mesti lebih kuat ya. Pastor? Iya, memang istri itu harus lebih kuat. Ya lebih berat ya. Iya, jadi lebih istri. berat. Oke, Pastor ada lagi pertanyaan. Ini kayaknya nih pasti dari suami nih pertanyaannya, karena ditanya, bagaimana kalau istri saya suka shopping dan boros dengan uang. Boros dengan Kan tadi uang. Pastor bilang kita harus gabung Sepakat, iya. financialnya, tapi istrinya ternyata tukang shopping. Iya, lah inilah penyebab ya keretakan di dalam rumah tangga. Banyak ibu-ibu yang suka shopping. Itu harus kembali lagi ya, Tuhan bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu perlu didoakan pelepasan sih. Itu pelepasan. Karena itu keinginan daging ya. Kalau masih dalam batas kewajaran sih silahkan. Tapi kalau yang sudah berlebihan ya, dan itu sudah melampaui, karena harus sepakat suami istri harus tahu kekuatan keuangannya. Ya kalau sudah melampaui ya itu bisa jadi memang pemicu dalam keretakan rumah tangga. Jadi sekali lagi kalau itu ya harus di-share sebenarnya sama suami. Ya sama-sama tahu, walaupun istri bekerja uangnya sendiri, tapi kan masih banyak hal mungkin yang lebih penting daripada itu, kecuali memang ya sudah
berlebih dan suami memberi kebebasan. Makanya istri-istri, Alkitab berkata istri yang takut Tuhan itu mahkota suaminya. Suaminya tidak kekurangan keuntungan. Ya, suami saya mempercayakan untuk menabur itu kepada saya. Dia bilang, "Say, untuk menabur kamu gak usah tanya saya. Kemanapun kamu mau menabur, Tuhan gerakkan, tabur, karena aku percaya." Suami saya percaya, dan Alkitab berkata istri yang takut Tuhan itu suaminya percaya kepadanya. Ya, kalau sampai suami nggak percaya kita, lah berarti istri ini belum takut Tuhan. Istri-istri yang begini perlu bertobat. Bawa kepada saya cemplungin, saya baptis ulang. Ya, saya rendam 20 menit. Nanti dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang pastor kayaknya bukan istri doang yang suka shopping ya. Kayaknya Iya, suami ada suami juga ya. yang suka shopping Banyak ya. Yang penting sepakat aja. Yang penting itu tidak membawa pertengkaran di dalam rumah tangga. Karena tolak ukurnya kerajaan Allah itu kan tadi ya, damai sejahtera, sukacita. Kalau itu bikin ribut, bikin berantem, ya berarti nggak ada damai kan. Kalau sepakat silakan, tapi kalau nggak sepakat ya itu bahaya. Apalagi kalau istri cuma shopping tapi naburnya kurang. Ya, ibu-ibu kita ini harus bisa membatasi diri ya dalam hal keuangan. Ya, saya tuh bersyukur. Saya hari ini diberkati Tuhan luar biasa, tapi saya nggak berani beli tas 50 juta, 30 juta, itu saya nggak berani. Karena satu kali saya pernah tuh, saya di WA orang, puji Tuhan lah, banyak jemaat yang sayang sama saya. "Bu, ibu ke Plaza Senayan tuh di LV, saya sudah titip sepatu buat ibu nomor 40. Saya pergi ambil lah di situ, sampai di situ saya lihat ada tas. Ih, ini tas bagus ya, saya tanya berapa? Mas berapa? 65 juta. Hati saya bilang boleh lah ya, saya juga banyak menabur, baru kali ini juga ya saya mau beli lah ya. Boleh lah. Saya bilang oke mas, saya mau saya gesek gitu, ada suara di hati yang berkata, itu buat di desa jadi satu pastori loh. Daripada buat beli tas. Akhirnya saya nggak jadi, saya balikin tas itu ya, dan saya cerita ke suami, saya cerita ke anak-anak, mereka bilang, "Iyalah mam, ya mending buat bangun gereja di desa." Oh iya juga ya. Jadi ya kalau kita kembali ke Tuhan, banyak hal yang menurut kita itu boleh, benar, tapi buat Tuhan itu sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya tolak ukurnya, bahkan berkat yang kita punya itu bukan milik kita loh. Itu titipan Tuhan. Saya bersyukur ya ketika saya nggak berani beli-beli kayak gitu, ada jemaat itu ya. Jadi kalau saya pakai yang bermerek itu semua mereknya Casio. Ya, dikasih orang. Ya, karena buat saya berkati gereja di desa, pembangunan itu saya kalau bayar tuh sampai ratusan juta, tapi nggak pernah ada rasa menyesal. Tapi heran kalau mau beli sesuatu yang sampai ratusan juta atau puluhan juta lah buat diri saya itu kayaknya aduh udah di hati itu udah, apalagi beli satu barang harga 50 juta, 60 juta itu udah enggak lah di hati saya ya. Tapi untuk menabur ya saya berani. Jadi kita harus punya ya roh yang apa ya, kepekaan lah ya dari Tuhan. Jangan sampai shopping bikin berantem. Itu pasti apalagi kalau kurang menabur ya. Jadi ibu-ibu waktu kita mati nanti yang akan jadi saksi itu barang-barang yang kau pakai. Ya. Uang yang engkau miliki selama di bumi itu habis buat apa? Apakah habis untuk engkau tabur buat orang yang tidak mampu, atau engkau habiskan untuk dirimu sendiri? Iya, itu aja. Oke, next question ya. Bagaimana kami bisa hidup damai jika tinggal bersama dengan mertua? Wih, haleluya. Ya, banyak yang bilang keluarga yang paling harmonis di dunia itu Adam dan Hawa karena tidak punya. Iya, berarti ini harus beli tanaman yang kayak pedang itu, yang namanya lidah mertua. Saya selalu ini banyak orang Kristen nih mengalami ya. Peperangan kita bukan darah dan daging tapi mertua dan menantu. Itu banyak terjadi, apalagi di Indonesia, di sini enggak ada lah ya. Jadi begini, seringkali kita itu merasa musuh kita mertua. Bagi ibu-ibu saya mau katakan, saya menyadari saya harus berterima kasih kepada mertua saya. Dan saya harus balas budi kepada mertua saya. Kenapa? Dia melahirkan suami saya. Dari kecil dia melahirkan suami saya, dibesarkan, diberi makan yang terbaik, disekolahkan. Sampai akhirnya dia bisa bekerja, dia bisa cari uang, kita ambil anaknya ini. Jadi sebenarnya kasihan ibunya itu nggak dapat apa-apa kan.
Karena begitu dia bisa cari duit, saya yang ambil anaknya. Jadi bagaimana menantu itu bisa tahu diri dan balas budi kepada mertua. Saya yakin kalau kita hidup takut Tuhan, gak ada lah berantem antara mertua dan menantu. Ya, rajin-rajinlah kau kasih uang mertuamu. Pasti dia sayang kau. Bener enggak? Iya, saya tuh ngasih uang ke mertua saya dari tangan saya sendiri. Bahkan kadang kalau kita pulang saya sering ngomong suami saya, "Say, kali ini kamu yang ngasih duitnya supaya makmu tuh tahu bahwa kamu tuh sayang sama dia. Jangan saya terus yang ngasih, kamulah sekali-sekali anaknya yang ngasih." Dan sama mertua itu ya kita ya belajar ngalah aja ya. Emang mau sampai nggak ada lah orang tua mau buat jahat sama anaknya. Tapi masalahnya kita ini nggak tahu. Jadi kita anggap mertua itu musuh karena dia mau ambil perhatian anaknya dari kita atau apa, itu salah. Sebenarnya tidak ada lah orang akan berbuat jahat kalau kita rajin berbuat baik. Dan Alkitab berkata jangan kalah dengan kejahatan tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya yakin kalau kita rajin berbuat baik nggak ada orang buat jahat lah. Kita juga akan diberkati Tuhan. Jadi buat menantu-menantu yang sering berantem dengan mertua, sering-sering kasih duit mertua. Kalau dikasih duit mereka pasti baik Iya, gitu ya? pasti baik. Kalau mereka cerewet sekali gitu, kalau mertuanya cerewet gitu. Kasih duit yang banyak. Kasih duit yang banyak ya. Nah Tetap, itu dia tetap jawabannya ya. Iya jawabannya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, Pastor. Ada berapa fase krisis dalam kehidupan pernikahan Kristen? Apakah penyebab umumnya? Dan ini pertanyaan, ada berapa fase krisis dalam kehidupan pernikahan Kristen? Penyebab umumnya apa? Itu. Penyebab umumnya sakit jiwa tadi toh. Sakit jiwa. Sudah tahu kan? Sebenarnya kalau jiwa kita tuh sehat, mau berapa fase pun kita bisa lewati. Memang ada fase-fase tertentu. Waktu baru menikah, bulan madu tadi, terus madunya habis, yang sisa tinggal lebah, yaitu fase-fasenya. Tapi kalau kita bisa punya firman, kita tahu mengelola dengan firman Tuhan, jiwa kita sehat, nggak ada lah yang kayak begitu-begitu ya. Kita pasti bisa melewatinya karena satu yaitu firman Tuhan yang menjadi landasan dalam rumah tangga kita. Jadi makanya dalam rumah tangga itu banyak orang Kristen itu hanya ya omong kosong kalau janji nikah itu. Aku berjanji dalam sehat dan sakit, dalam suka dan duka, miskin dan kaya, aku tetap setia. Itu dia ucapkan di hadapan Tuhan, tapi giliran sudah datang masalah dia lupa semua tuh janji-janji nikah itu. Ya makanya kita perlu ya jadi membangun hidup ini dalam takut akan Tuhan dan ya itu tadi jiwa. Ya penyebab utamanya tadi jiwa itu. Ya jiwa yang sakit itu bikin berfase-fase pasti pergumulan. Ya tapi kalau jiwanya sehat nggak ada lah. Semua kita lewati bersama Tuhan. Suami istri rukun bersama, gandeng tangan, berdoa bersama. Maka Tuhan memberkati rumah tangga itu. Oke, ini lagi pertanyaan. Bagaimana manage keuangan kalau suaminya itu suka berjudi? Nah ini lagi ya masalah juga ini ya. Kalau begini ya istri harus pintar-pintar untuk save dan menyimpan keuangan. Soalnya orang judi itu kalau belum habis semua dia nggak berhenti. Ya harus dikomunikasikan kalau perlu. Ya bawa dia misalnya untuk berobat atau didoakan sama pendeta. Jadi perlu ada orang ketiga yang dilibatkan kalau sudah begitu ya, orang tua atau keluarga atau pendeta. Ya supaya ya kalau tidak saya banyak melihat ya akhirnya bangkrut. Banyak di Jakarta bahkan di mana-mana orang yang punya usaha besar. Kemarin ya di Jakarta ada satu bos JNT bunuh diri, gantung diri karena terlilit utang online. Ditemukan di kantornya dia sudah gantung diri baru berapa hari lalu. Ya judi online. Jadi memang itu roh yang mengikat. Ya sekali lagi orang itu harus menyadari bahwa dia sakit. Dan istri harus pintar menyimpan kalau kayak begitu karena ada anak yang harus kita pikirkan dalam rumah tangga. Jadi uangnya harus kita separate gitu ya Pastor. Iya. Jadi jangan dijadikan satu lagi gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa ya karena suaminya kan tidak dalam Tuhan ya. Oh, oke. Apalagi kan judi ya itu sangat berbahaya dan harus dikomunikasikan dan harus dilibatkan orang ketiga kalau seperti itu pendeta untuk tegur suami, untuk omongan sama suami atau orang tuanya dia lah suruh nasehatin. Iya. Oke, ini ada pertanyaan tentang luka batin. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, kok kita nggak bisa otomatis luka batin itu sembuh sendiri? Nah masalahnya Roh Kudus tinggal atau tidak? Itu dia. Ya.
Ya kalau ada Roh Kudus pasti sembuh. Masalahnya ya Roh Kudus tinggal di hati yang kudus ya. Pasti kalau kita sudah punya Roh Kudus dan penuh dalam Roh Kudus, maka ya kita pasti langsung menyadari. Jangankan belum luka batin aja, tapi kan kadang luka batin itu dibawa dari masa lalu yang tidak disadari. Dan itu akhirnya berbuah kepada karakter. Nah itu perlu penjebolan di awal, setelah itu baru bisa orang itu dipenuhi Roh Kudus. Setelah itu orang baru sakit hati aja kita nggak usah bicara luka batin ya. Kita baru jengkel sama orang aja di pikiran. Kalau punya Roh Kudus tegur kok. Baru pikir nih, ini orang kok jengkelin banget ya. Roh Kudus ngomong, jaga pikiran, jaga hatimu loh. Enggak boleh begitu. Kita langsung cepat-cepat, ampuni aku Tuhan, sucikan, kuduskan aku. Kita jengkel sama orang nih. Roh Kudus langsung ngomong, kamu jengkel, hatimu panas, buang loh kepahitan. Iya dalam nama Tuhan Yesus aku mengampuni dia. Tapi kalau luka batin itu kan berarti bercokol sudah lama. Itu dari masa lalu yang mungkin dia belum dipenuhi Roh Kudus waktu itu. Ya tapi kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus pasti ada cara Tuhan untuk menyembuhkan. Untuk membongkar itu ya. Masalahnya banyak yang kepedean. Dia bilang sudah kepenuhan Roh Kudus padahal roh kuda liar. Nah itu yang bahaya ya. Jadi dia nggak sadar. Banyak orang nggak sadar kalau dia sakit jiwa. Saya aja udah pelayanan saya masih membantah. Berarti kan saya belum penuh di dalam Roh Kudus waktu itu. Walaupun saya sudah pelayanan. Ya jadi orang itu tolak ukurnya dipenuhi Roh Kudus apa? Berbuah. Bukan bahasa roh loh ya. Karena banyak orang bahasa roh. Wah jago di gereja. Ya di rumah juga kalau berantem cakar-cakaran. Ya kalau di gereja bahasa rohnya sampai tingkat langit ke-7. Tapi di rumah wah ya juga. Jadi karunia, bahasa roh itu karunia, bukan kepenuhan. Orang kepenuhan Roh Kudus itu berbuah. Ya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan itu buah roh. Tapi bahasa roh itu karunia. Rasul Paulus bilang sehebat apapun engkau berkata-kata, bahasa malaikat sekalipun kalau engkau tidak punya kasih, engkau tidak berbuah dalam roh, nol seperti gong yang berkumandang. Itu semua iman tanpa perbuatan mati. Amin. Oke, ini pertanyaan mungkin ya mungkin Indonesia tapi di Australia yang lebih susah ya. Bagaimana sikap orang tua anak yang menganut free sex? Because kalau di sini kan memang anak-anak dari sekolah itu udah umur year berapa, year nggak tahu 7 atau berapa udah diajarin gitu. Gimana tuh kalau? Ya itu pentingnya nilai-nilai kekristenan itu ditanam dalam rumah tangga ya. Kita ajarkan anak-anak kita tentang takut akan Tuhan, tentang bagaimana kalau kamu itu sudah melakukan hal-hal yang najis, itu percabulan, kenajisan, itu membawa kutuk. Tapi memang kita lihat kalau di dunia luar tuh kan bagi mereka tuh biasa aja ya, padahal ya itu hal-hal yang mendatangkan kutuk. Saya pernah melihat ada rumah tangga yang ya itu mama papanya itu waktu menikah dia hamil duluan. Lalu ibu ini punya anak 6-nya hamil duluan. Lalu anaknya ini punya anak, punya cucu, semua cucunya hamil duluan. Itu kutuk loh. Ya itu kutuk dan itu nggak main-main. Ini ada roh. Walaupun kita merasa itu udah biasa ya, orang biasa ketemu melakukan ya free sex dan lain sebagainya. Padahal itu kan ada kutuk, ada itu pekerjaan roh. Jadi sekali lagi takut akan Tuhan tuh pertama kali diajarkan di dalam keluarga. Orang tua harus berperan aktif. Jangan hanya harapkan di sekolah minggu anak-anaknya itu dibina di sekolah minggu, tapi di dalam keluarga nomor 1 orang tua yang harus menanamkan. Saya selalu menanamkan pada anak-anak, mami nggak bisa lihat kamu di mana, tapi ada Roh Kudus yang pantau hidupmu. Kita ajar mereka tentang takut akan Tuhan. Yang saya lihat banyak hilang itu takut akan Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang Kristen terutama. Oke, ini agak panjang pertanyaannya. Saya ada kepahitan dan kesal karena Tuhan sepertinya tidak menolong permasalahan rumah tangga selama belasan tahun. Saya sudah berdoa, berusaha, berpuasa, tapi permasalahan rumah tangga semakin parah. Jadi marah sama Tuhan. Ya itulah ya, waktu nikah enggak tanya Tuhan, ada masalah marahnya Tuhan ya. Jadi ya nikah sendiri ya, habis itu Tuhan dimarahin. Saya melihat banyak orang Kristen itu ya dia buat jalan sendiri. Padahal kan Tuhan tuh sudah punya jalan buat kita.
Jodoh juga Tuhan sudah kasih bagi kita itu hanya ada satu jodoh. Tapi banyak orang suka bikin jalan baru. Waktu dia bikin jalan baru, dia menemuin kegagalan, kesalahan, baru dia datang sama Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Ya, kenapa Tuhan begitu? Padahal dia yang bikin tuh jalan. Bukan Tuhan yang bikin, tapi dia yang bikin itu jalan. Nah, saya hanya mau berkata bahwa ingat, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Teruslah berdoa. Ada orang yang berdoa sampai lama banget belum dijawab. Ya, jangan menyerah. Itulah harga yang harus dibayar. Ya, makanya saya aja menikah dengan suami, kita ketemu di gereja sama-sama hamba Tuhan loh. Tetap ada masalah, tapi puji Tuhannya kita ini mengerti kebenaran, sama-sama hamba Tuhan, jadi tahu kebenaran, jadi akhirnya kita saling mendukung untuk sama-sama bisa memperbaiki. Ya, jadi ya tetaplah berdoa, jangan salahkan Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah salah, yang salah tuh kita. Ya, jadi jangan bilang Tuhan salah, kita yang salah. Ya, makanya jangan bikin jalan baru. Ya, lagunya dia buat jalan tapi kau tutup jalan. Ya, lalu kau bikin jalan baru, lalu kau bilang Tuhan yang salah. Ya, janganlah ya, Tuhan tidak pernah salah, jalan yang terbaik. Kalaupun engkau sudah salah jalan, tetaplah berdoa. Tapi Pastor, kalau misalnya sudah berdoa, sudah melakukan semuanya, tapi salah satu pihak tetap tidak mau melanjutkan pernikahan, itu gimana tuh Pastor? Kalau ada yang memutuskan untuk bercerai. Iya, tapi Iya. sudah berusaha untuk dicegah, tapi yang satu nggak mau gitu. Iya, kalau kayak gitu gimana tuh Pastor? Iya, kalau kayak sedangkan gitu perceraian kan tidak dibolehkan. tidak di dalam dibolehkan. Alkitab. Tapi kan kita juga di Indonesia pun banyak yang begitu. Istrinya nggak mau bercerai, tidak hadir di persidangan, akhirnya diputus, tetap cerai. Karena sudah digugat, berkali-kali diundang, tidak datang karena istrinya nggak mau bercerai. Akhirnya diputus. Ya, saran saya istri ini harus tetap berdoa. Berdoa, siapa tahu suaminya bisa kembali. Ya, tetap berdoa, ya itulah harga ya. Jadi harus tetap berdoa, tunggu waktu Tuhan, ya tidak ada perkara yang mustahil. Ada yang sudah pergi 26 tahun, istrinya setia berdoa, akhirnya balik suaminya. Tapi tetap bercerai dalam surat gitu, tapi tidak. Iya, tapi tetap di dalam supaya tetap berdoa. balik lagi Karena gitu ya. istrinya pegang firman Tuhan, apa yang sudah dipersatukan Tuhan nggak bisa diceraikan manusia. Suaminya itu udah ganti perempuan berapa kali, nggak nikah, tinggal dengan perempuan ini. Tapi istrinya tetap minta sama Tuhan, Tuhan aku mau tunggu dia kembali. Balik loh 26 tahun, mereka dipersatukan kembali. Ya, cuma kan sekarang mana ada perempuan mau bayar harga kan? Kau pergi puji Tuhan lah, ya. Malah kalau ada yang ambil suaminya, dia datangi perempuan itu, terima kasih, salibku sudah kau pikul. Jadi sekarang saya sudah bebas, tidak pikul salib lagi. Ada yang begitu Bapak Ibu. Ya, jadi janganlah ya, tetap ya kalau bisa tetap bersatu berdoa. Makanya itu loh tugas gereja sekarang ini, memperlengkapi anak-anak muda. Saya di gereja-gereja di Indonesia saya katakan, ada anak muda yang datang, Bu Debbie, Ibu terima konseling pranikah enggak? Saya bilang, kamu kan ada gereja, nanti kamu diberkati di gereja mana? Iya di gereja saya Bu. Kamu harus konseling pranikah sama pendetamu. Enggak mau saya Bu, kenapa? Lama 6 bulan Bu. Saya bilang, kamu mau sama saya 2 tahun. Dia bilang, astaga lama banget sama ibu. Mending saya konseling kamu 2 tahun sebelum menikah, daripada kamu sudah kawin 10 tahun kau konseling terus sama saya. Saya enggak mau, saya bilang. Ya, jadi itu banyak orang itu nggak tahu firman, nggak tahu kebenaran, pengen cepet-cepet kawin. Akhirnya setelah masuk dalam pernikahan lihat begini, ya itulah ya kelemahan. Makanya saya berdoa supaya gereja sekarang lebih memperhatikan anak-anak muda, diajari tentang kebenaran yang benar dalam pernikahan itu seperti apa, hukum-hukumnya seperti apa, jangan salah. Akhirnya salah memilih, semakin banyak tingkat perceraian terjadi karena orang sekarang apalagi ketemunya di Instagram. Nikahnya di Tokopedia, melahirkan di Lazada. Ini yang terjadi di dunia sosial media sekarang ini ya. Iya. Oke, kita cuma ada waktu untuk beberapa pertanyaan lagi ya. Ini pertanyaan ini, kalau di rumah situasi nggak aman karena suami suka siksa atau gampar, jadi domestic violence ya. Boleh nggak visa dulu sampai suami sadar? Iya, kalau saya tuh dulu pernah ada yang begitu datang, ya dipukulin suaminya. Saya bilang kalau seperti itu kamu ya kalau tiap hari dipukul juga ya menyendiri dulu, berpisah untuk sementara karena bisa mati. Ya kalau itu sudah bahaya ya, karena ya kita nggak tahu iblis masuk tiba-tiba mati, udah terlanjur semuanya karena itu sudah kekerasan fisik. Kalau saya menganjurkan malah lapor polisi.
Dulu beberapa kali kasus saya tangani, Bu, anak saya dipukul suaminya. Ada yang datang, Bu, saya dipukul suami saya, apa yang harus saya lakukan? Udah berapa kali dia lakukan ini? Berkali-kali, Bu. Dan setiap kali saya pulang ke rumah ibu saya balik lagi, dia minta dipukul lagi. Sudah pernah lapor polisi? Belum, sekarang lapor polisi. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Alkitab berkata pemerintah itu wakil Allah di bumi. Kamu pergi lapor, akhirnya dia pergi lapor, polisi datang, suaminya diangkat pakai mobil patroli. Nangis terkencing di celana. Dibawa ke sel, akhirnya memohon. Akhirnya orang tuanya datang. Itu kenapa suami saya di sel? Ya dia harus bikin surat pernyataan bahwa dia tidak akan mengulangi lagi. Akhirnya dibikin surat pernyataan depan polisi. Sejak saat itu enggak pernah dia pukul. Dan rumah tangga mereka sekarang malah dipulihkan. Saya kemarin ketemu mereka, terima kasih Bu Debbie buat nasihatnya, sekarang kami hidup damai, suami saya nggak pernah pukul. Iya, harus digituin. Saya bilang nggak apa-apa, Alkitab bilang pemerintah itu wakil Allah loh. Ya, jadi kalau jangan mati konyol. Ya, kalau mati konyol juga bahaya. Jadi Bodoh itu ya? bodoh itu. Jadi akhirnya ketika diangkat polisi di sel, yaitu ternyata suaminya takut. Dari situ nggak pernah mukul lagi. Sudah ada beberapa kasus yang begitu. Dan puji Tuhan akhirnya nggak pernah mukul lagi sih. Memang harus digituin. Ya. Oke. Ini kayaknya sorry ya jemaat kalau ada yang kasih pertanyaan saya nggak bisa jawab karena udah waktunya udah lewat. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya, saya ini deh pilih yang ini. Ada 2 pertanyaan yang sama sih. Pertanyaannya, perpuluhan milik siapa dan haruskah jemaat memberikan pepuluhan? Kita lagi membahas keluarga, tidak membahas perpuluhan. Kalau itu tanya saja sama Bapak Gembala. Saya itu suka bingung sama orang Kristen. Nih yang nanya pasti orang pelit. Orang kikir nih pasti. Pertanyaannya 2 jadinya makanya saya tanya. Semua yang kita punya bukan cuma 1/10 loh milik Tuhan. Ya, kenapa kita harus belajar membeli? Supaya engkau itu ndak kikir, ndak masuk neraka. Uang itu bahaya. Yesus bilang, jangan kamu mengabdi pada 2 tuan, pada uang dan pada mammon. Karena engkau pasti akan mencintai yang satu dan melalaikan yang lain. Yesus mensejajarkan dirinya satu-satunya dengan apa? Uang. Karena uang itu bisa bahaya sekali. Ya, saya memberi lebih dari 10%. Ya kenapa? Karena saya tahu semua yang saya miliki itu punya Tuhan. Jangankan uang, napas yang kau hirup itu dari Tuhan. Gratis. Kalau hari ini kau tidak bisa bernapas, kau pergi ke rumah sakit, coba bayar tuh tabung oksigen. Seringkali kita lupa. Saya banyak melihat orang-orang yang tidak mau memberi, uangnya itu bocor ke tempat yang lain. Entah mobilnya diserempet, dia bayar, harus bayar sekian. Entah dia sakit, seminggu itu sakit terus beli obat. Ya, jadi Bapak Ibu ingat ya, kok kayak orang Muslim yang nanya ini wajib apa sunnah? Ya, gini loh, kalau kamu mau diberkati nggak? Ya lakukan, nggak mau diberkati ya nggak usah. Itu aja kan. Tapi orang Kristen sekarang tuh hebat kalau nyanyi ngasih persembahan. Persembahan kami sedikit sekali. Udah sedikit dia bilang, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kurang ajar nggak? Ngasihnya sedikit minta Tuhan terima dengan senang hati. Dibalas sama Tuhan, berkat yang ku beri sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan senang hati. Mau enggak? Jadi enggak usah tanya-tanya harus atau tidak. Tuhan melihat imanmu. Dan segala sesuatu yang kau lakukan dengan iman itu akan mendatangkan mujizat. Amin. Sorry Pastor, one more ya. One more. Last one. Ini ada hubungannya dengan sakit jiwa soalnya. Ya. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah terlepas dari kepahitan? Ya terlihat dong. Tadinya kau marah-marah, emosi gak karu-karuan. Kayak saya banting-banting kepala di tembok. Ya ketika engkau sudah terlepas dari kepahitan itu ada buahnya. Gak gampang tersinggungan. Orang bikin engkau marah, ndak apa-apa. Orang datang ngomong, saya denger loh dia cerita kamu gini. Oh ndak apa-apa, biasa itu. Namanya dia punya mulut. Iya enggak? Ya saya kalau orang datang, saya dengar Bu, itu cerita dia gini. Saya bilang makanya Tuhan kasih saya 2 tangan. Buat tutup kuping kanan dan kiri. Kalau dikasih 3 tangan, 1 buat tampar mulutnya. Amin. Jadi kita dikasih cuma 2 tangan. Tutup aja kuping kanan dan kirimu. Ya, bagaimana cara engkau bereaksi terhadap setiap masalah itu menunjukkan kesehatan jiwamu. Iya, ada masalah dikecilkan, yang gede dikecilkan, yang kecil ditiadakan. Itu artinya jiwamu sehat.
Tapi kalau dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, masalah apa dikit tersinggung, kesandung batu ditendang. Padahal batunya nggak ngapa-ngapain loh. Ya kan sakit jiwa kita ya. Jadi ya berhati-hatilah. Jadi sudah selesai ini? Iya, sudah Tidak ada selesai. lagi. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus Pastor berkati. Debbie. Silakan Pak Gembala. Gembala. And Pastor James. Ya. Iya, terima Dan kasih. abis ini nanti kita akan ada foto session, tapi nggak bisa foto sessionnya itu per person ya, karena waktunya bisa sampai malam kita. Yang satu-satu boleh $100. Good idea itu, bagus Kalau mau juga. foto session dengan Pastor Debbie dan mungkin dengan suaminya, nanti bisa Ada niat. ngantri di sini dari sebelah kiri, nanti foto terus nanti keluar ke sebelah kanan. Tapi sekali lagi tidak bisa satu persatu, harus bergrup ya. Karena kalau enggak Pastor Debbie nanti kelaparan, nggak bisa dinner. Terima kasih. Jadi mau ditutup atau mau dibuka lagi? Yang senang semua, soalnya kelihatannya ibu-ibu happy karena selama ini di rumah nggak pernah happy-happy kali. Jadi bersyukur malam hari ini, terima kasih banyak Pastor Debbie, Pastor Daniel untuk semua pelayanan malam hari ini. Dan saya berdoa supaya ini akan jadi berkat bagi setiap kita, amin. Menguatkan seluruh keluarga, membangun keutuhan keluarga, penuh cinta kasih dalam Kristus, penuh dengan kedamaian. Itu yang kita inginkan dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita berdoa, kita semua bangkit berdiri, kita berdoa sama-sama. Kalau engkau datang dengan suami dan istrimu, pegang partnermu. Pegang. Saya percaya apa yang engkau dengar malam hari ini akan memberkati hidupmu. Hidupmu dipulihkan. Masa-masa engkau mengalami tangisan, engkau mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang mengecewakan hidupmu, hal-hal yang membuat rumah tanggamu seperti tinggal di dalam bara api. Malam hari ini kasih setia Tuhan mengalir atas hidupmu. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam namamu, biarlah malam hari ini kasih karunia alam menyertai setiap kami semua di tempat ini. Terjadi pemulihan dalam hidup kami, terjadi pengampunan dalam hidup kami, terjadi penerimaan satu dengan lain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan menyembuhkan keluarga yang sakit, terjadi kelepasan, kebebasan. Tuhan menolong setiap kami supaya kasih setia Allah turun dan menyertai kehidupan keluarga kami. Hamba berdoa dan memohon kasih karunia Allah memberkati setiap kami malam hari ini, menguduskan setiap keluarga, memulihkan setiap mereka ya Tuhan, dan kami bisa membangun keluarga yang utuh, yang menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kau pulihkan hati yang terluka. Biar mereka pun mengalami kebebasan, kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang hadir malam hari ini, kita mengangkat tangan berdoa bagi hambanya, Pastor Debbie, Pastor Daniel yang sudah memberkati kita, bahkan telah memberkati banyak ribuan jutaan orang di Indonesia dimanapun mereka berada. Kita berdoa supaya berkat Allah turun atas kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan malam hari ini, Tuhan apa yang telah mereka tabur, apa yang telah mereka alami, apa yang telah menjadikan dalam kehidupan mereka malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar berkat surgawi turun melalui atas kehidupan mereka, melindungi mereka, menjaga keluarga mereka, menjaga anak-anak mereka. Kasih setia Allah menuntun kehidupan mereka supaya mereka tak menjadi berkat bagi keluarga-keluarga, menjadi berkat bagi setiap orang, menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Allah. Kami berdoa biar kuasa Allah turun atas kehidupan mereka, membangun kehidupan pelayanan mereka, membangun perjalanan mereka, membangun masa depan mereka supaya Tuhan memakai di dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan secara besar-besaran di Indonesia, bahkan di seluruh bangsa. Kami berdoa memberkati kehidupan mereka ya Bapa, memberkati seluruh kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau pulang, kami percaya kasih karunia Allah menyertai kami. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia menyertai engkau, menuntun engkau dan memelihara engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.